Cangkang kertas bekas berharga 4 sen per pon. Setengah jam kemudian, 6 sen per pon. Mataku benar-benar bisa melihatnya. Harga barang ini di masa depan. Tidak ada lagi sewa. Aku harus meminta seseorang untuk mengantarmu. Diusir dari rumahku. Induk semang. Beri aku rahmat beberapa hari lagi. Tunggu sampai ibuku membaik. Saya akan memikirkan cara untuk menebus sewa 10.000 yuan. Lupakan saja jika Anda mengatakan Anda miskin. Dan dengan ibu yang sakit, tidak dapat membayar sewa dalam waktu seminggu. Kalian berdua, semua orang berkemas dan pergi. Lupakan menjadi pengangguran. Ibu tiba-tiba kena darah tinggi. Apa yang bisa saya lakukan? Putri. Ibulah yang menyeretmu ke bawah. Bu, apa yang kamu katakan? Saya akan mengerjakan beberapa pekerjaan lagi. Semuanya akan baik-baik saja. Alangkah baiknya jika Dewa dan Buddha bisa muncul. Bodhisattva Avalokitesvara berada di atas. Jika Anda memiliki jiwa di surga, bantu kami. Aku merindukanmu dengan berbakti. Aku akan memberimu mata Dewa Ganda Guanyin. Dapat melihat masa lalu, sekarang dan masa depan. Apa? Shigong. Mata Dewa. Bodhisattva muncul. Yan, apa yang kamu bicarakan pada dirimu sendiri, Bu? Ambilkanmu segelas air. Apa gunanya mata ilahi Guanyin ini? Bisakah itu dilihat secara menyeluruh? Cangkang kertas bekas berharga 4 sen per pon. Setengah jam kemudian, 6 sen per pon. Mataku benar-benar bisa melihatnya. Harga barang ini di masa depan. Meskipun saya tidak tahu kenapa kerang kertas tiba-tiba harganya akan naik. Tapi jika setelah setengah jam, harga cangkang kertas ini benar-benar naik menjadi 60 sen. Itu membuktikan bahwa penglihatan ilahi saya adalah nyata. Aku benar-benar bisa melihat harga barang di masa depan. Putri. Ibu. Kita mungkin menjadi kaya. Setengah jam berlalu, tidak tahu visi ilahi saya. Bisakah kamu benar-benar melihatnya? Informasi masa depan. Setengah jam berlalu, tidak tahu visi ilahi saya. Bisakah kamu benar-benar melihatnya? Informasi masa depan. Paman, kumpulkan barang bekas. Gadis, Anda beruntung. Kaki depan instalasi pengolahan baru saja memberitahuku pengumpulan segala cangkang kertas bekas. Anda di sini. Itu peningkatan penuh sebesar 2 sen. Ayo, aku akan memberimu judul. Bagus. Harga cangkang kertas bekas ini memang meroket. Mata doaku nyata. Ayo gadis. Keluargamu sedang mengalami masa sulit. Aku memberimu lebih banyak lagi. Pergi membeli daging. Bisa juga diwarnai dengan daging dan ikan. Terima kasih, Paman. Dengan mata ilahi ini di tangan, apakah Anda masih takut mengalami kesulitan? Daging babi berharga 11 yuan per pon hari ini. Besok sebenarnya akan naik hingga 30 yuan. Jika bukan karena mata dewa saya dapat melihat harga barang di masa depan. Saya tidak percaya ini benar. Bukankah ini bagian barat kota? Dan ini masih merupakan daerah pinggiran kota di mana tidak ada demam babi. Saat itu, daerah perkotaan lainnya, mereka semua harus datang kepada kami untuk membeli daging babi. Maka kenaikan harga daging babi tidak akan hilang begitu saja. Jika saya bisa menyimpan terlebih dahulu. Bukankah itu benar? UPS. Bukankah ini gadis malang dari desa datang untuk membeli daging? Katakan dulu. Saya tidak akan menjualnya jika harganya kurang dari setengah kati. Saya ingin 6.000 dolar. Apakah kamu punya? Berapa banyak? 6 potong kering. 6.000 yuan. Katakan dulu. Tidak diperlukan kredit. Saya akan bayar Anda deposit 3.000 dolar terlebih dahulu. Aku akan memberimu sisanya setelah dagingnya matang. Film gadis ini bodoh. Bukan? Saya tidak perlu khawatir dengan baunya jika saya menyimpan banyak daging. Lupakan saja. Jika Anda tidak menghasilkan uang, Anda bajingan. Ke dalam. Aku akan membawa daging itu ke rumahmu sekarang. 3.000 sisanya akan ditransfer kepada Anda. Hapus uang dan barang. Saya tidak akan mundur. Yan, mengapa Anda membeli begitu banyak daging? Ibu, saya hanya menunggu kumpulan daging ini. Mari kita menghasilkan banyak uang. Putri, bagaimana kamu tahu harga daging babi akan naik hari ini? Berapa harga yang ingin Anda tetapkan? 111. 1. Sudah waktunya. 30 per pon. Apakah ini bisa terjual? Hal ini sebanding dengan sebelumnya. Harganya hampir 3 kali lebih mahal. Pernahkah Anda mendengar tentang demam babi di sebelah timur kota? Sekarang seluruh kota. Daging dari sebelah barat kota kami adalah yang paling aman. Ini sudah dianggap murah. Benar. Keponakan saya baru saja menelepon dan berkata, supermarket sudah kehabisan daging. Beri aku 5 pon. Saya ingin 3 kilogram. Beri aku 5 pound. Aku ingin. Jangan cemas. Kita semua mempunyai gajian. Beri aku 3 pon. Anda benar sekali. Bagus. Kami punya uang untuk membayar sewa. Oh, jangan ambil itu. Berikan padaku dulu. Jangan ambil itu. Milikku. 3 pon saya. Bosku. Ibu. Pagi ini,
baru saja menghasilkan 17.000. Jangan beritahu saya apakah sewanya cukup. Aku juga bisa memberikan obat untukmu, Bu. Gadis mati. Tahukah Anda bahwa harga daging babi akan naik? Saya membayar daging sesuai kesepakatan. Anda juga dengan sukarela menjual daging babi saya. Anda tidak mengatakannya sendiri. Tidak bisa kembali. Saya tidak peduli jika Anda belum memasukkan inventaris saya sebelumnya. Terjual habis. Akibatnya, saya bahkan tidak punya cukup uang untuk dijual hari ini. Saya hanya bisa melihat orang lain menghasilkan uang. Apakah ada cara agar kamu bisa pergi begitu saja? Hei, jika ada yang ingin kamu katakan, tolong beritahu aku. Jangan bersemangat. Merek Giok Hetian miliknya ini sebenarnya akan meningkat menjadi 50.000 yuan besok. Ini tidak lebih dari apa yang saya hasilkan dari menjual daging. Saya membeli daging dengan serius. Bahkan jika kamu memanggil polisi, itu salahku. Tapi Anda memang menderita kerugian. Jadilah itu uang yang saya hasilkan. Bagaimana kalau membaginya di antara kalian berdua? Sama seperti kompensasi. Sungguh. Namun, Anda harus menggunakan token Giok itu untuk menukarnya. Hanya omong kosong ini tidak terlalu berharga juga. Saya menggalinya dari ladang ayah saya. Hanya untuk bersenang-senang. Ubah saja. Transfer uang dulu. Anda bijaksana. Anda, Putri, apakah ada yang istimewa dari plakat Giok ini? Anda tidak tampak seperti seseorang yang mau berkompromi seperti itu. Ibu masih memahamiku. Ini jauh lebih berharga daripada daging babi itu. Apa? Saya ingat ada toko barang antik di dekatnya. Ayo berbelanja di toko barang antik besok. Yo. Ini bukan karena keluarga saudara perempuan saya. Seorang gadis miskin yang membayar sewa. Orang miskin bahkan tidak mampu membayar sewa. Jika Anda masih punya waktu luang, datanglah ke sini untuk mengunjungi toko barang antik. Apa? Saya ingin datang ke sini dan menjual kain saya untuk melunasi hutang saya. Bagaimana caramu berbicara? Jangan khawatir tentang hal itu. Kami akan membayar sewa tepat waktu. Sewa 10.000 yuan. Aku akan memberikannya padamu malam ini. UPS. Malam ini. Anda merampok bank? Anda tidak ingin menjual merek jelek ini, bukan? Benda ini bernilai 10.000. Ini sangat lucu. Ini adalah Giok Hetian berkualitas baik. Nah, apakah kamu menjual batu Giok ini? Saya akan belinya seharga 50.000 yuan. Kamu bilang ini bernilai 50.000. Tentu saja. Saya tidak pernah melihat ke arah lain. Gadis, apakah Anda ingin menjual tanda Giok ini? Saya bisa menyelesaikannya sekarang. Tentu saja menjual. Oke, kalau begitu aku akan memindaimu. Gadis ini, Anda sangat cerdas. Cocok untuk mengambil kebocoran. Pasti akan menghasilkan banyak uang. Bosnya benar. Dengan mata dewa ini, saya bisa menjual kembali barang antik. Putri, apa yang kita lakukan di jalan antik? Putri Anda, saya seorang penilai harta karun. Potong. Di usia muda ini. Bukan nada yang buruk. Kemudian lihatlah kios saya. Apakah ada harta karun? Hal-hal ini, entah harganya tidak berfluktuasi, entah itu tidak terlalu berfluktuasi. Sepertinya warung ini, tidak ada hal baik yang tersisa. Bos. Barang-barangmu ini, bos. Apakah Anda menerima ini? Ini diturunkan dari nenek moyang kita. Saya butuh uang segera. Warna glasir ini dan bentuk wadahnya. Ada banyak di pasaran. Tidak berharga. Setengah jam kemudian botol porselen ini 10.000 menjadi 200.000. Ini adalah hal yang sangat bagus. Bos. Lakukan saja. Ambillah. Istri saya dirawat di rumah sakit. Menunggu operasi. Saya mengandalkan ini. Bisakah saya menukarnya dengan sejumlah uang yang menyalakan jiwa? Ayo. Jangan tunda urusanku. Paman, vas ini harganya 10.000 yuan. Apakah Anda ingin menjualnya? Paman, vas ini harganya 10.000 yuan. Apakah Anda ingin menjualnya? Menjual. Tentu saja menjual. Terima kasih kepada saya. Saya pikir Anda memiliki kebijaksanaan. Vas ini. Sekelompok pasar grosir. Anda menghabiskan 10.000 yuan untuk membelinya. Gadis kecil, terlalu banyak uang untuk dibakar. Putriku bahagia. Dia memiliki penglihatan terbaik. Jika dia bilang itu layak, maka itu pasti sepadan. Apa nilainya? Hal seperti itu, saya yakin saya akan menghancurkannya ke tangan saya. Gadis ini. Pas ini, bisakah kamu tunjukkan padaku? Bukankah ini MU yang dari desa kita? Beri aku uang secepatnya dan lihatlah. Tentu saja. Siapa orang ini? Ini sangat megah. Kepala desa memimpin lagi. Dan dengan pengawal. Anda bahkan tidak mengenalnya? Bos Kian, orang terkaya di sebelah barat kota kami. Toko perhiasan dan barang antik terbesar di sebelah barat kota. Itu miliknya. Sebuah peluang besar. Mengapa Anda merendahkan diri untuk datang ke sini? Saya turun untuk diperiksa. Apakah memang ada harta karun? Nampaknya harta karun ini selalu mencari uang. 80%-nya adalah vas ini. Ini dari tahun Kangxi. Botol pola teratai biru dan putih. Air glasirnya kaya dan lembab. Dan proses pengecatannya lancar. Masih terpelihara dengan baik. Gadis itu mengatakan yang sebenarnya. Pagi ini. Berita dari lingkaran antik. Satu set hiasan vas lengkap dari tempat pembakaran resmi Kangxi. Hal terakhir yang hilang. Tepat di pasar ini. Vas ini sangat berharga. Saya akan membayar 200.000. Beli vas ini. Gadis, apakah kamu bersedia?
Berapa banyak? 200.000. Saya membelinya seharga 10.000 yuan. Anda bisa menjualnya seharga 200.000 yuan jika Anda berbalik. Apa? Gadis ini menghasilkan banyak uang. Gadis ini belum tua. Penglihatan saya luar biasa karena uang selalu mengetahui barangnya. Maka vas ini milikmu. Ada orang yang cakap di desa Anda. Ada 200.000 di kartu ini. Ini kartu nama saya. Apa yang Anda butuhkan di masa depan, Anda dapat menemukan saya kapan saja. Kalau begitu terima kasih Tuan Qian. Lumayan, Mu Yato. Dia memang putriku. 188.067. Muyan, silakan pulang dan lihat. Keluarga pamanmu datang ke pintu Anda. Apa? Ada apa ya, Nyan? Paman dan yang lainnya ada di sini. Keluarga pamanmu. Apakah kamu tidak melakukan bisnis di luar? Mengapa saya datang mencari Anda? Kamu kembali dulu. Saya akan ke sana sebentar lagi. Mu Yan, keluarlah ke sini. Dasar gadis sialan, keluar. Oh, ini menghasilkan banyak uang. Membeli begitu banyak barang. Pernahkah Anda memikirkan kita yang merupakan saudara? Untungnya, kami membantu Anda melihatnya. Sebuah rumah tua selama bertahun-tahun. Rumah tua itu adalah yang menindas ibu dan anak kami saat itu. Diambil secara paksa. Jika tidak, kami tidak bisa tinggal di rumah kami yang bagus. Apakah Anda datang ke sini untuk menyewa rumah? Kalau begitu, aku tidak peduli. Kami telah merawat rumah tua itu selama bertahun-tahun. Ada kerja keras meski tidak ada kredit. Uang yang Anda bayarkan untuk menjual token giok, kita harus diberi setengahnya. Itu saja. Itu pasti milikmu. Kakek yang sudah meninggal. Hal-hal lama tertinggal. Ada juga bagian dari kamar besar kami. Bagaimana mereka tahu tentang plakat giok? Orang yang hadir. Tapi itu hanya ibuku dan butuh waktu lama, dialah yang ada di baliknya. Paman dan bibi, ayo masuk dan bicara. Plakat batu giok itu tidak ditinggalkan oleh kakek. Saya mengumpulkannya dari barang antik. Tidak ada gunanya kamu membuat masalah. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak mungkin? Saat kakekku meninggal, kakak laki-lakimu menindas ayahku agar pergi lebih awal. Membagi semua barang berharga. Berikan saja pada kami berdua. Beberapa panci dan wajan tertinggal. Sekarang sepertinya kita punya uang. Saya sedang berpikir untuk datang ke rumah saya untuk meminta sesuatu. Wisma yang Anda tempati. Aku belum memintanya padamu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Cukup. Aku bisa mendengar kalian berisik dari jauh. Sepanjang jalan, aku mendengar kalian berisik. Kepala desa. Mengapa kamu ada di sini? Apa yang terjadi ketika keluarga itu terpisah? Siapa yang tidak memikirkan skala? Itu karena apa yang Anda lakukan tidak asli. Mu Yan dan ibu mertuanya. Saya tidak ingin berdebat dengan Anda. Bagus untukmu. Datang untuk membuat masalah. Apakah itu memalukan? Kepala desa, tolong beri kami pendapat Anda. Ini adalah tahunnya. Gambar perencanaan ketika desa menyetujui lahan perumahan. Kertas putih ini terbagi menjadi hitam dan putih. Keluarga kami awalnya memiliki salinannya. Wisma senilai 150.000 yuan. Seminggu kemudian, ini akan meningkat menjadi 1,25 juta. Bagian kita. Saya harus mengambilnya kembali. Kami melakukan bisnis di luar. Siapa yang peduli dengan wisma kumuh itu? Rumah kumuh itu. Siapapun yang menginginkannya. Itu saja. Karena itu tidak jarang. Nah, kepala desa kebetulan ada di sini hari ini. Ambil saja bagian yang menjadi milik keluarga kita. Wisma. Kembalikan padaku, Yan. Bayar saja kembali. Oke. Namun, Anda harus mengambil wisma kami. Beli kembali juga. Satu harga 200.000. Bahkan tidak kurang 1 poin pun. 200.000. Rumah tua itu akan runtuh. Tanahnya juga tidak besar. Seberapa berharganya angka ini? Yan, 200.000 itu terlalu banyak. Jangan menunggu lebih lama lagi. Tidak sabar lagi, Bu. Apakah kamu percaya padaku? Wajar saja jika mereka menyerah secara sukarela. Santunan 1,25 juta. Layak membelinya seharga 200.000 yuan. Bagus. Bagus. Saya bisa memberi Anda 200.000 ini. Tapi hari ini, minta juga kepala desa untuk menjadi saksi. Mulai sekarang wisma ini, kamar bersamamu. Tidak ada koneksi. Jika tidak ada koneksi, maka tidak ada koneksi. Siapa yang peduli? Ayo pergi. Ya? Karena Anda semua setuju, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku juga akan pergi. Jika Anda butuh sesuatu, datanglah kepada saya kapan saja. Itu kamu. Berita bahwa saya sengaja menghasilkan uang. Beritahu keluarga paman. Hati-hati dengan retribusi. Bagaimana retribusi mungkin terjadi? Apa? 60.000 cincinku. Jumlahnya turun menjadi 600. Retribusi yang Anda katakan itu benar. Film gadis itu benar-benar bodoh. Tanah ini bernilai 200.000 yuan. Berikan seperti yang Anda katakan. Itu saja.
Rumah tua itu runtuh. Tidak sepadan dengan harganya. Mari kita ambil uangnya dan terus berbisnis. Itu jauh lebih baik daripada menjaga tanah yang rusak itu. Apa ini? Apa yang kamu tulis? Memberi biarlah memberi. Apa yang harus diperas? Apa yang disampaikan kepala desa? Sangat bahagia. Pemberitahuan dari kantor pembongkaran telah diturunkan. Daerah desa Mujia ini semua dalam wilayah perencanaan. Apa? Benar atau salah? Ini masih salah. Lihatlah pemberitahuannya. Dievaluasi. Wisma Desa Mujia. Kompensasi per rumah tangga. 1,25 juta per rumah tangga. 1.250.000. 150.000. 1.250.000. Ya Tuhan. Ada banyak sekali. Putriku, kami benar-benar marah sekarang. Apa? 1.250.000. Uang ini, Anda juga mendapat bagian dari kami. Kami juga mempunyai wisma sendiri. Bibi, Anda sendiri yang mengatakannya. Yokian, 200.000 pembelian. Tidak ada lagi koneksi. Pembayaran pembongkaran saat ini. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang pemberitahuannya sudah turun. Jangan biarkan salah satu dari kalian menimbulkan masalah. Tapi aku melihatnya dengan mataku sendiri. Anda mendapatkan uangnya. Apa? Ayo pergi. Ibu, kami tidak punya banyak uang saat ini. Saya berencana melakukan ini pada sore hari. Pergi ke desa untuk mengumpulkan sejumlah barang lama. Kami menjualnya kepada kami. Boskian dengan vas porselen biru dan putih. Ibu mendengarkanmu. Mengumpulkan barang-barang lama. Furnitur tua, ornamen, dan porselen. Selama Anda cukup umur, daur ulang dengan harga tinggi. Gadis Muyan, ini adalah rumah kita. Kami percaya terdekat di sana selama bertahun-tahun. Lihat apakah Anda bisa menerimanya. Bibio, saya menerimanya. Sangat keren. Lalu harga ini. Bolehkah aku memberimu 1.000? Oke, ini lebih dari yang saya kira. Blok kering, ribuan yuan. Kumpulkan saja tumpukan sampah ini. Saya belum menerima uang pembongkaran. Dia mulai kehilangan kekayaannya. Mu Yan. Cepat atau lambat rumah ini akan menghancurkanmu. Apakah kamu peduli? Jika Anda memiliki kemampuan, pergi dan terimalah. Ini adalah kerabat. Menurutku kamu miskin. Takut Anda akan kaya. Ibu, abaikan mereka. Hari-hari baik kita belum tiba. Saya akan menghubungi bos Kian sekarang. Saya menjualnya tadi sore. Oke. Sepertinya itu benar. Bisakah kompor rusak ini benar-benar dijual demi uang? Bos Kian, saya benar-benar tidak menyangka toko barang antik ini. Itu juga atas namamu. Ini pembakar dupa yang baru saja saya beli. Mari kita lihat. Kalian berdua, coba lihat. Ini berasal dari pertengahan dinasti Qing. Pembakar dupa kayu nanas. Sifat manis mulut yang bagus. Tekstur bening. Wajar jika membawa dayung. Harganya sangat mahal akhir-akhir ini. Tidak peduli apapun. Nilainya 80.000 hingga 90.000 yuan. Pemilik. Anda lihat. Nona Mu. Bagaimana Anda bisa memilih bayi yang baik? Sebenarnya aku juga tidak tahu. Mungkin itu hanya keberuntungan. Nona Mu terlalu rendah hati. Karena toko ini juga milik Bos Kian. Bagaimanapun, desa itu dekat. Anda bisa mencoba kerjasama jangka panjang. Bos Kian. Saya punya ide. Saya mengumpulkan barang-barang lama di desa. Barang-barang dikumpulkan. Saya akan mengambil tindakan dari Anda. Apakah menurut Anda kita bisa menjalin kerjasama jangka panjang? Tentu saja bisa. Saya bisa mempercayai penglihatan Nona Mu. Ada 300.000 di kartu ini. Uang tambahan harus dianggap sebagai ketulusan saya. Hal-hal baik untuk dikumpulkan di masa depan. Harga tidak akan pernah adil bagi Anda. Kalau begitu terima kasih, Bos Kian. Selamat bekerja sama. 300.000. Koleksi barang antik ini compang-camping. Bagaimana Anda bisa menghasilkan banyak uang ini dengan mudah layak untuk rumah saya? Uang bertahun-tahun dari berbisnis. Murah seperti ini. Kita tidak bisa membiarkan Mu begitu saja. Gadis sialan ini mengambilnya. Saya ingin mengambilnya juga. Putri, saya menghasilkan 300.000 yuan kali ini. Anda benar-benar menghasilkan uang dengan menjual kembali barang antik. Muyan, aku punya beberapa barang lama di rumah. Tunjukkan padaku. Saya mendengar bahwa saya datang ke tempat Anda untuk menjualnya sebelumnya. Memberi 1.000. Semuanya berasal dari desa yang sama. Menurutku jumlahnya tidak kurang dari 1.000. Katakan padanya apa yang harus dilihat. Kami juga menerimanya. Daur ulang barang-barang lama dengan harga tinggi. Harga tinggi, harga tinggi. Saudara ipar perempuan, apa yang sedang kamu lakukan? Ada hal baik tentang menghasilkan uang. Anda ibu dan anak perempuan. Sebenarnya hal itu dirahasiakan. Untung saja kami masih saudara. Itu saja. Jika Anda punya uang, mari kita buat bersama. Kami juga mengumpulkan barang antik. Karena kedua keluarga menerima. Mana yang harganya lebih mahal? Kepada siapa saya akan menjual barang-barang ini? Tidak ada barang antik di sini. Itu semua sampah asli. 1.000. Kami membayar 1.000. 1.000 untuk membeli barang-barang ini. Apakah itu terlalu tinggi? Apa yang kamu tahu? Ini barang antik. Gadis sialan itu menjualnya seharga 300.000 yuan. Karena kamu sangat menginginkannya. Aku serahkan padamu. Anda tidak bisa mengalahkan kami dalam bisnis. Harta karun ini menunggu untuk saya jual. Lihat betapa sombongnya kamu. Pergi. Putri. Jika mereka benar-benar menghasilkan uang, maukah kamu menindas kami lagi? Jangan khawatir. Tunggu sampai kita tiba di toko barang antik besok. Kemudian kita akan melihat bab sebenarnya.
Gadismu, hal baik apa yang kamu bawa hari ini? Gadismu. Keduanya kami adalah Paman dan Bibi Muyan. Kami juga di sini untuk menjual barang antik. Anda lihat, jumlah kita lebih banyak daripada mereka. Ini. Bos Qian, saya tidak akrab dengan mereka. Anda tinggal melihat barang dan harganya sesuai aturan. Tidak perlu melihat wajahku. Itu bagus. Mari kita lihat milik kita dulu. Sebagai kerabat Nona MU, mungkin ada beberapa hal bagus juga. Pemilik. Ini. Itu baru beberapa tahun yang lalu. Benda-benda tua yang berdebu. Barang antik Jingfei. Tidak bernilai banyak uang. Bagaimana mungkin? Saya mendapatkannya dengan uang sungguhan. Harganya 10.000 atau 20.000. Saya sudah mengatakannya. Tidak semuanya bisa disebut antik. Jika milik kita tidak, lalu bukankah milikmu juga compang-camping? Uang yang Anda ambil dari sini sebelumnya. Itu penipuan. Bos menelepon polisi. Saya ingin melihat wanita jalang ini masuk penjara. Jika Anda terus berbicara tanpa pandang bulu, aku akan menyuruhmu keluar. Nona MU menjualnya sebelumnya. Pembakar dupa kayu nanas. Bos saya dan saya telah mengidentifikasinya dengan cermat. Sama sekali tidak ada masalah. Penglihatan Nona MU. Kita bisa percaya. Anda pasti bekerja sama untuk menipu kami. Yang jelas kita bersama. Kain dikumpulkan di desa. Mengapa miliknya berharga? Bagaimanapun, semuanya perlu diperiksa. Karena bibiku yang tertua tidak mempercayainya. Bos Qian, tolong uji sendiri dan tunjukkan padanya. Batu tinta lumpur murni ini memiliki pengerjaan yang sangat indah. Itu adalah benda dari dinasti Ming. Ini sebenarnya adalah batu kasar obsidian alami terbaik. UPS. Ini luar biasa. Lukisan pemandangan kecil karya seniman terkenal dinasti Qing. Koleksinya setidaknya bernilai 500.000 yuan. Pemilik. Barang Nona MU. Nilai totalnya setidaknya 2 juta. Hanya Nona MU. Hanya di desa dan pedesaan ini. Menerima begitu banyak harta. Tidak mungkin. Hanya selembar kertas ini. Bagaimana bisa nilainya 1,5 juta? Apakah kamu berbohong? Ini bukan tentang apakah itu bernilai uang atau tidak. Anda memiliki keputusan akhir dengan mulut Anda. Saya masih ingin menjual sesuatu. Aku tidak akan memberikannya padamu. Bibi, sebaiknya kamu memikirkannya baik-baik. Apa yang akan kamu lakukan dengan tumpukan sampahmu itu? Pergi dan bayar kembali modal Anda sebesar 20.000 yuan. Aku membiarkanmu menjual. Biarkan saya melihat bagaimana Anda menjualnya. Ini benar-benar salahmu sendiri. Apa yang Anda sobek adalah barang antik. Ibu, alarm. Halo, kantor polisi? Selesai. Ini benar-benar sudah berakhir sekarang. Siapa yang menelpon polisi? Saya mendaftar. Kawan polisi. Mereka mencabik-cabik putriku. Lukisan bernilai ratusan ribu. Mengambil. Di masa depan, mereka tidak akan menimbulkan masalah lagi. Kami dianggap bersih. Ibu. Abaikan mereka. Kami belum mendapatkan uang kami kembali. Tunggu sampai kami memberikan uangnya. Dan semua uang pembongkaran telah dikembalikan. Ayo pergi ke kota dan jalani kehidupan yang baik. Bos Qian, Anda lihat. Kecuali lukisan itu, uang keuntungan ada di sini. Nona MU berencana melakukannya. Cara menetap di kota. Sejak Bos Qian berkata demikian, apakah Anda punya ide? Saya di kota. Ada apartemen kosong, lingkungannya cukup bagus. Jika Anda tidak keberatan, bisa tinggal sementara. Saya suka penglihatan Nona MU. Tunggu sampai Anda menetap. Saya juga ingin meminta Nona MU untuk membantu saya. Mari kita lihat kumpulan perhiasan yang baru tiba. Tuan Qian murah hati. Anda dapat menghasilkan uang dengan membantunya mengidentifikasi harta karun. Itu juga dapat mengkonsolidasikan koneksi. Bunuh 2 burung dengan 1 batu. Tuan Qian terlalu sopan. Selamat bekerja sama. Ini adalah apartemen yang dibicarakan oleh Tuan Qian. Sangat besar, sangat cantik. Tidak menyangka kami berada di kota dengan tempat menginap yang bagus. Ya, Ibu, siapa sangka kita akan sampai di sana sebulan yang lalu. Masih khawatir dengan sewanya? Ibu, ini adalah sisa uang dari penjualan barang antik. Anda mengambilnya. Habiskan sesuka Anda. Jangan simpan. Kamu harus ingat, sekarang kami memiliki kehidupan yang baik. Kami pantas mendapatkannya. UPS. Ibu tidak menginginkannya. Anda menyimpannya untuk keperluan bisnis. UPS. Ambil saja jika saya meminta Anda untuk mengambilnya. Putri Anda sangat cakap. Apakah Anda masih takut tidak menghasilkan uang? Halo, Nona MU. Pukul 3 sore ini, pergi ke Tianyao Internasional. Saatnya melihat kumpulan perhiasan itu. Mobil sudah ada di bawah. Seberapa siapkah Anda? Bagus, Tuan Qian. Saya akan datang sekarang. Silakan. Hati-hati. Oke. Pelan-pelan. Ya. Saya mendengar uang selalu membawa orang. Dia bahkan tidak lebih tua dariku. Tentukan. Itu vas yang cantik tapi tidak berguna. Mungkin. Dia kekasih kecilnya. Kamu Tuan San. Kamu, yakinlah ini adalah bisnis seluas 6.000 meter persegi. Penunjukan itu milik kita. Kamu. Nona MU.
Ada beberapa orang Youtio tua di seberang jalan hari ini. Ada banyak cara untuk mendapatkan barang jelek. Anda bisa tetap membuka mata. Bersikaplah optimis tentang kumpulan barang itu. Apakah itu berhasil atau tidak? Saya akan memberi Anda 2 juta sebagai hadiah terima kasih setelahnya. Jangan khawatir tentang uang. Serahkan saja padaku. Silakan lewat sini. Tuan Matahari, ini Nona MU Yanmu. Barang hari ini. Biarkan dia mengurusnya. Nona MU masih sangat muda dan menjanjikan. Perhiasan kami dari Tianyao International. Benar-benar kualitas terbaik. Ini gelang berlian baru kami. Bagaimana dengan teknologi pemotongan terbaik? Keahlian terbaik. Palsu kelas 1. Bukan? Apa pendapat saya tentang rantai ini? Harganya hanya 1 atau 200 yuan. Kamu? Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Tuan Qian, apa yang Anda maksud dengan orang yang Anda bawa? Fitnah saja kami. Reputasi Tianyao Internasional. Anda perlu memberi saya penjelasan. Gelang ini dilengkapi dengan zirkon. Bukan berlian sama sekali. Asisten Jiang, saya. Api dan tekstur berlian asli. Tentu saja tidak demikian. Ini memang zirkon. 60 juta pesanan itu. Tidak seperti ini, kan? Kesalahpahaman. Apakah Anda terburu-buru untuk keluar hari ini? Saya membawa kembali barang-barang yang saya beli di warung pinggir jalan. Kenapa kamu begitu ceroboh? Tuan Qian, Nona MU, itu masalahku. Saya sangat bingung. Gelang ini bukan produk perusahaan kami. Tuan Qian, lihatlah Tianyao Internasional kami telah bekerjasama dengan Anda selama bertahun-tahun. Tidak mungkin karena seorang asisten memakai perhiasan yang salah. Biarkan saja 60 juta ini. Pesanannya terbuang sia-sia. Jika berita menyebar, kelihatannya terlalu kekanak-kanakan, bukan karena itu adalah kesalahpahaman. Kalau begitu aja kami melihat yang sebenarnya. Cepat dan bersiaplah. Bagus. Tolong kalian berdua. Tuan Qian, Nona MU, silakan lihat. Ini adalah perhiasan berlian karat tinggi. Potongan dan kejernihannya adalah yang terbaik. Berlian selamanya. Sebuah pesan yang akan bertahan selamanya. Cara terbaik untuk menunjukkan kebangsawanan Anda. Berapa banyak wanita kaya yang bergegas mendapatkannya? Nona MU. Coba lihat lagi. Ini bukan penurunan harga, tapi keruntuhan. Penurunan ini terlalu menakutkan. Apa yang salah dengan ini? Bos Qian, kumpulan bisnis ini. Saya khawatir kita tidak dapat membicarakannya. Tidak bisa bicara. Nona MU, itu adalah kesalahan pribadi saya sekarang. Tapi ini berlian asli. Anda tidak akan terlalu spesifik. Mari Tianyao Internasional. Sasaran. Itu tidak ada hubungannya dengan keaslian berlian tersebut. Apa maksudmu? Maksudku, kurang dari setengah bulan. Pasar berlian akan runtuh. Harga akan anjlok 100 kali 1000 kali lipat. Sekarang habiskan 60 juta untuk menimbun barang-barang ini. Itu sama saja dengan mencari kematian. Apa? Anda gadis kecil berbicara omong kosong di film. Saya, Sanong, telah berkecimpung dalam bisnis berlian selama 30 tahun. Belum pernah mendengar pembicaraan gila seperti itu. Pasar berlian sedang booming sekarang. Tidak mungkin harga turun selama 10 tahun. Mengapa kita tidak bertaruh? Taruhan saja. Apakah aku masih bisa takut padamu? Apa yang kamu bicarakan tentang bertaruh? Taruhan saja setelah setengah bulan. Akankah berlian anjlok? Semoga berhasil. 5 juta untuk bosan. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Bagus. Taruhan saja 5 juta. Jika saya kalah, 5 juta tangan menawarkannya. Tapi jika kamu kalah, Tuan Qian, pesanan 60 juta ini. Tapi Anda harus menandatangani dengan harga aslinya. Tidak masalah. Oke. Jika setengah bulan kemudian harga berlian belum turun, keluarga Qian saya akan menerima semua barang ini sesuai pesanan. Bagus. Senang. Lalu semuanya beres. Bos Qian, taruh saja semua hartamu di situ. Hal yang paling tidak kenal takut dalam berbisnis adalah mengeluarkan uang. Dan uangnya habis. Barang-barang itu hancur di tangan saya. Taruhan Nona MU. Itu sangat membantu saya menyingkirkan badai petir besar. Dan Anda tidak hanya berbicara omong kosong. Aku, Qianfu, percaya padamu. Tuan Qian, kita tunggu saja setengah bulan. Saat itu, seseorang harus khawatir dan marah. Tuan Matahari, hari ini kamu dan MU Yana. Hari terakhir taruhan gadis itu. Aku sedang ditatap. Harga berlian. Stabil seperti gunung, tidak jatuh sama sekali. Gadis itu. Sudah kuduga, dia adalah seorang idiot yang hanya tahu cara menyombongkan diri. Seorang gadis desa. Apa yang kamu ketahui tentang berlian? Menunggu hari ini. Pesanan 60 juta Qianfu. Itu yang ada di kantong kita. Ketika saatnya tiba, aku akan membelikanmu tas termahal. Tidak bagus. Tuan Matahari, berita internasional baru saja tiba. Tambang berlian baru ditemukan di Afrika. Cadangan yang luar biasa. Peruntuhan pasar saham berlian internasional. Harga dipotong setengahnya. Saat ini masih terjatuh. Apa? Benar-benar jatuh. Nona MU,
Kamu sungguh pintar dan pandai. Untungnya, saya mendengarkan Anda saat itu tidak menandatangani kontrak itu. 6.000 ribu. Jika Anda membeli ini, bukankah itu berarti kehilangan uang? Tuan Qian terlalu beruntung. Saya hanya beruntung. Bagaimana keberuntungan bisa menjelaskan hal ini? Nona MU, Anda adalah orang mulia saya Qian. Ini adalah imbalan yang dijanjikan di awal. Saya memberi 2 kali lipat. 4 juta ini. Mohon terima, Nona MU. Tuan Qian, kini periode setengah bulan telah tiba. Sudah waktunya saya mengumpulkan uang judi saya sebelumnya. Apa yang dikatakan? Aku akhirnya bisa membuat pria bermargasan itu mendapat masalah. Pergi. Aku akan pergi dengan Nona MU. Nona Qian MU, silakan duduk. Kalian berdua tidak perlu duduk. Bos Matahari, saya memenangkan taruhan setengah bulan. Sekarang waktunya memberikan 5 juta itu kepadaku, bukan? Nona MU, pasar berlian sedang turun sekarang. Dana di tangan saya tidak dapat dikembalikan saat ini. Namun, saya bisa melunasi hutang itu dengan sesuatu yang lain. Pastinya merupakan hal yang bagus. Sesuatu. Batu kasar berkualitas tinggi diimpor dari Myanmar. Saya tahu sedikit tentang ini. Di Tiongkok, ini disebut perjudian batu. Jika beruntung, buka bagian yang terbaik. 1. Nilainya jutaan. Berjudi di atas batu. Mata ilahi saya tidak cukup bagus untuk dilihat. Berapa harga berlian kasar di masa depan? Judi batu ini tidak mudah bagi saya. Lihat. Ini adalah 6 juta yang awalnya saya belanjakan. Barang bagus dikumpulkan. Aku berhutang padamu 5 juta. Gunakan saja ini untuk membayarnya. Anda dapat menghasilkan 1 juta ekstra. Itu saja. Mungkin batu-batu kasar ini harganya bisa mencapai puluhan ribu dolar dalam bentuk hijau kekaisaran. Anda memanfaatkannya. Nona MU, orang-orang itu semua adalah orang-orang tua. Anda sebaiknya berhati-hati. Ya. Fluktuasi harga sangat kecil. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak berharga sama sekali. Anda ingin membodohi saya dengan hal seperti ini. Semua materi Anda adalah yang terbaik. Beraninya kamu bilang ini bernilai 6 juta. Anda membuat diri Anda bodoh. Anda masih ingin menggunakan saya sebagai pendukung? Bagaimana mungkin? Untuk itulah saya menghabiskan 600 meter persegi. Dibeli dengan uang sungguhan. Catatan transaksi masih ada. Jangan percaya. Hanya beberapa bagian ini. Sekarang potong di tempat. Biarkan Anda melihat apakah itu benar. Makanan enak di mulutmu. Potong saja. Saya tidak percaya Anda bisa melakukannya dengan benar setiap saat. Tuan Matahari, ini adalah pemborosan. Sampah adalah sampah. Ada berapa potongan lagi? Cepatlah. Mungkinkah dia benar lagi? Bos Matahari, jangan bilang 5 atau 6 juta untuk materi semacam ini. Bahkan jika Anda belinya seharga 100 ribuan, Anda akan kehilangan uang. Bahkan jika Anda kehilangan uang lagi, bahkan tidak, Anda bahkan tidak bisa mendapatkan 5 juta darinya. Bukan sekarang Anda sebenarnya sedang berusaha untuk menghilangkan hutang. Menipu saya dengan hal seperti ini. Nona MU telah memberimu cukup banyak wajah. Berhenti melakukan ini. Tidak ada cara untuk naik ke panggung. Bagaimana kamu bisa menipu Nona MU? Hanya wajahmu akan sangat buruk jika menyebar. Ini 5 juta. Kami sudah puas. Bukankah keadaan seperti ini sudah lama terjadi? Mengapa membuang-buang waktu semua orang? Tuan Qian, ayo pergi. Bos Qian, meskipun bosan ini tidak terlalu jujur, namun berjudi batu cukup menarik. Kamu tahu di sekitar sini, apakah ada tempat untuk berjudi batu? Ya. Disebut Cui Shifang. Tapi ini bukan industri atas nama saya. Saya hanya bertanggung jawab membeli batu giok di sana. Saya memiliki kewaskitaan. Dan jika Anda punya uang, selalu ada saluran penjualan seperti itu. Bukankah sama dengan mengambil uang saat berjudi batu? Jika Nona MU tertarik, aku akan mengajakmu melihatnya. Pergi. Tuan Matahari, mereka sepertinya pergi ke Chuyu Square untuk berjudi batu. Bos kedua di sana adalah sepupu saya. Bersenandung. Mengerti. MU Yan. Tunggu dan lihat saja, baunya milikku. Cepat atau lambat aku akan membuatmu meludahkannya. Nona MU, di sini dari kiri ke kanan kita ikuti. Area dibagi berdasarkan kualitas dan harga. Semakin dekat ke tengah, semakin mahal harganya. Tumpukan di ujung, diakui sebagai limbah. Pada dasarnya tidak ada pengiriman. UPS. Bos Qian ada di sini. Perjalanannya masih panjang. Hari ini saya ingin membeli lagi. Saya akan membawa orang ini hari ini. Nona MU datang untuk melihat batu itu. Ini adalah Bos Cui Shifang. Nona MU, senang bertemu denganmu. Halo, Bos Qi. Uang selalu datang dari kami, pelanggan tetap. Karena Anda adalah tuan. Teman Qian, pertemuan pertama. Aku akan memberimu batu sebagai hadiah ucapan selamat. Ini adalah area kelas atas. Silakan pilih. Meskipun dikirim ke sini, namun peningkatannya sangat kecil sehingga tidak menarik. $800.000. Bos Qi, saya menginginkannya. Yo. Bos Qian, mengapa kamu membawa semua orang ke sini sekarang? Saudara kami Qi dengan baik hati memberi kami sebuah batu. Tapi wanita tertua ini lebih baik menghususkan diri dalam mengambil kain dari area sisa. Ini tidak disengaja. Apakah kamu tidak akan memberi kami wajah saudara Qi? Gadismu. Yang itu dari Cui Shifang.
Pemimpin kedua, Santian. Saya dengar Bos Sanlong yang menjual berlian. Agak terkait. Jadi itu saja. Pantas saja dia membawa pistol dan tongkat begitu dia muncul. Bos Qi, aku tidak pernah bermaksud seperti itu. Menurutku batu ini lebih enak dipandang. Saya pikir mungkin ada sesuatu yang bagus di sana. Yaitu, kain perca. Akan memperlakukan kain sebagai harta karun. Bagaimana cara berbicara dengan tamu? Maaf, Nona MU. Karena batu ini cocok untuk matamu. Itulah takdirnya. Pergi. Berikan batu ini pada Nona MU. Dibutuhkan banyak upaya untuk membuang bahan limbah. Buang saja ke tempat sampah. Sejak bosan. Jadi yakin ini adalah sampah. Bagaimana kalau kita bertaruh? Apa yang harus dipertaruhkan? Jika memang ada sesuatu dalam hal ini. Meresepkan sesuatu. Kalau begitu saya tidak ganggu bos. Bos yang beli. Lalu kamu ikuti saja. Saya membayar 10 kali lipat harga pasar untuk itu. Tapi bagaimana jika tidak? Aku ingin kamu di depan semua orang. Kembalikan 5 juta dari sepupuku Sanlong. Dan dia bersujud di depan umum dan meminta maaf. Nona MU bertekad. Menyegarkan. Lalu aku harus melepaskan ikatan pecahan batu ini. Kata sepupuku. Wanita ini agak jahat. Anda tidak dapat benar-benar memahami hal ini dengan melihat sesuatu. Manfaatkan orang yang tidak memperhatikan. Saya di sini untuk mencuri dan mengganti pilar. Pokoknya batu-batu di area bekas. Semuanya terlihat mirip. Saya sudah lama melihat sampah ini. Tidak ada. Aku akan melihat bagaimana akhirmu nanti. Perhatikan baik-baik. Semuanya. Aku akan memberikannya pada yang ini sekarang. Nona MU datang dan buka harta karun ini. Tunggu. Apa yang salah? Bos Matahari, tangan dan kakimu tidak terlalu bersih. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Inilah yang baru saja Anda lakukan. Batu yang dipilih. Semuanya sama saja. Ini adalah batu yang saya pilih. Anda sangat pandai mencuri dan mengubah sesuatu. Terlihat sangat mirip. Tapi perhatikan baik-baik. Teksturnya tampak sedikit berbeda. Jieshi memperhatikan keadilan dan keadilan. Beraninya kamu mengganti batu tamu? Itu saja. Cui Shifang. Tersebar kabar bahwa tangan dan kakinya najis. Siapa yang berani datang? Apa yang terjadi? Saudara Kiki. Bagaimanapun, itu semua adalah sisa-sisa dari area bekas. Ini seharusnya bukan masalah besar. Ini seharusnya bukan masalah besar. Mengapa ini bukan masalah besar? Bertaruh pada batu adalah soal penglihatan. Lebih berintegritas. Anda adalah sekantong batu kasar. Anda telah melanggar prinsip. Itu saja. Siapa yang berani datang? Nona MU, maaf. Itu karena saya tidak ketat dalam disiplin. Mulai hari ini, kamu dipecat. Cui Shifang tidak akan pernah mempekerjakan semuanya. Apa yang terjadi hari ini adalah karena kehilafanku, Qingming, untuk meminta maaf. Semua batu kasar, semua diskon 20% hari ini. Saya dipecat. Salah. Selama ini batu tersebut adalah limbah. Masih ada peluang untuk menabung. Bersenandung, dipecat. Tapi pertaruhan harus dilanjutkan. Memiliki kemampuan selesaikan masalah ini. Jika itu masih berupa potongan uang sepupuku. Anda masih harus membayar kembali. Saya benar-benar tidak bisa menyerah sampai saya mencapai Sungai Kuning. Bos Qi, bisakah Anda membukanya sendiri? Bagus. Warnanya hijau. Warnanya hijau. Hijau kekaisaran. Nona MU, penglihatan Anda benar-benar menakjubkan. Tuhan, harta benar-benar keluar dari sisa-sisanya. Kualitas ini pasti 100.000. Apapun yang terjadi. Selamat, Nona MU. Sepotong batu giok ini. Daging halus. Setelah pengambilan lengkap, setidaknya 800.000. 800.000. Bagaimana mungkin? Ini pasti palsu. Itu pasti kamu. Mereka bersatu untuk melakukan sesuatu. Bos Qi secara pribadi memecahkan batu itu. Semua orang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Anda berani mengatakan itu palsu. Apakah kamu ingin mengatakannya? Bos Qi juga melakukan beberapa trik denganku. Jebak Anda, mantan karyawan yang dipecat. Sialan. Lihat dirimu di Cui Shifang. Setelah bekerja selama 10 tahun, aku tidak akan meminta pertanggungjawaban atas kata-kata kasarmu. Tapi adegannya, begitu banyak mata yang memperhatikan taruhanmu dengan Nona MU. Apakah sudah waktunya untuk memenuhinya? UPS. Di mana saya bisa mendapatkan uang tunai 8 juta sekaligus? Bagaimana? Bosan berencana menipu. Itu mudah untuk ditangani. Besok berita akan menyebar di kota. Keluarga San berbisnis dengan tangan dan kaki kotor. Jika Anda kalah taruhan, Anda tetap dianggap kalah. Saya tidak tahu tentang bisnis keluarga San. Apakah masih bisa dilakukan? Saya memberi. Giok yang kamu beli seharga 8 juta. Mengerti? Hati-hati jangan sampai terjatuh. Kalau tidak, itu akan sia-sia. Nona MU, kali ini, keluarga San benar-benar mengalami banyak pendarahan. Sanlong membuat perhiasan berlian. Kini berlian itu runtuh. Sepupunya. Habiskan 8 juta lagi. Saya membeli 800.000 batu giok. Jika Anda melakukan banyak hal yang tidak adil, Anda sendiri yang akan dibunuh. Nona MU benar-benar membuatku terkesan. Membuka mata. Aku tidak mengenalmu. Apakah Anda masih tertarik? Mainkan beberapa tangan lagi. Diskon 20% semuanya hari ini. Anda dapat menonton sesuka Anda. Oke. Lebih dari 10.000. Potongan ini jauh lebih kecil dari yang tadi. Harganya jauh lebih tinggi. Tampaknya
Ada lebih banyak harta karun yang luar biasa di dalamnya. Boski, silakan lihat bagian ini. Nona MU, daerah kelas atas saya. Anda tidak pernah kembali lagi dan lagi. Sepertinya mulai sekarang saya akan berada di zona. Dan daerah bekas ini juga akan menjadi hidup. Nona MU, saya khawatir Anda akan kecewa kali ini. Apa yang salah? Itu populer. Batu giok merah, kualitasnya juga bagus. Tapi lihat di sini, ada kotoran, mempengaruhi kemurnian secara keseluruhan. Harga ini, saya khawatir itu tidak akan terlalu tinggi. Kotoran apa? Tidak mungkin. Mata Tuhan dengan jelas menunjukkannya. Ini akan meningkat menjadi lebih dari 10 juta. Apakah ada yang salah dengan mata dewa? Masih mengatakan, Boski menggodaku. Itu memang batu giok merah. Fondasi yang bersih, merah juga benar. Jika tidak ada pengotor seperti itu, setidaknya masih bernilai 600.000. Tapi sekarang kenajisan ini seperti mineral logam yang menyusup. Meski warnanya istimewa, tapi itu adalah sebuah kelemahan. Boskian tidak punya alasan untuk berbohong padaku. Tapi bagaimana mungkin? Saya jelas melihat harganya naik. Anakmu sudah berada di sini selama bertahun-tahun. Kenapa masih penglihatan setengah ember air ini? Tuan, mengapa kamu di sini? Memperkenalkan, ini adalah Li Changfeng. Tuan Li, seorang penilai harta karun terkenal di Tiongkok. Dia juga mentor saya. Halo Tuan Li. Jangan sopan, anak baik. Anda menaruh ini, batu giok merah keemasan yang langka. Perlakukan sebagai kotoran. Keluarlah nanti. Jangan katakannya. Jangan bilang itu milikku. Li Changfeng. Magang. Apa? Giok merah sutra emas. Tuan, maksudmu di sini bukan suatu pengotor. Ini adalah kawat emas yang terbentuk secara alami. Tuan Li, apakah kamu yakin? Saya telah berkecimpung di industri perhiasan selama 30 tahun. Belum pernah melihatnya juga. Emas dan batu giok merah. Benar sekali. Sutra emas dan zamrud merah ini pencampuran dan simbiosis alami. Ketika saya berada di depan pintu, menurutku apa yang kamu katakan itu salah. Cacat apa? Ini adalah bayi yang sebenarnya. Giok merah sutra emas. Jadi itu saja. Mata ilahi saya. Benar saja. Saya telah menghargai harta karun selama beberapa dekade. Sudah berapa tahun kita tidak bertemu. Kualitas emas dan batu giok merah ini tidak pernah memikirkannya. Hari ini berkat wanita ini, kita harus bertemu lagi. Tuan Li berterima kasih. Saya hanya beruntung. Menurut saya batu ini enak dipandang. Guru benar. Itu karena saya tidak pandai belajar. Hampir membiarkan mutiara ini menjadi berdebu. Nona MU, aku minta maaf. Saya baru saja melakukan kesalahan. Boski sangat sopan. Lalu Tuan Li. Tuan Qian. Seperti batu giok merah keemasan ini. Berapa nilainya? Nona MU. Berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun dalam membeli perhiasan, harta karun langka ini hanya terlihat sekali dalam satu abad. Dapat dipasarkan namun tak ternilai harganya. Ini aku. Tidak pernah menerimanya juga. Bagaimana dengan bayi dengan penampilan seperti ini? Qian selalu benar. Hal semacam ini, meski dilelang, itu juga bagian bawah kota. Harta karun kota. Lelang. Ada begitu banyak hal baru di kota. Apa pelelangannya? Lelang? Orang dengan harga tertinggilah yang mendapatkannya. Hanya sepotong kecil. Jika dilelang, harga awal, katakan lebih sedikit dan dapatkan 1 juta. Apa? Tawaran awal 1 juta dapat digandakan. Maka saya tidak bisa memastikannya. Harganya bisa mencapai puluhan ribu. Gadis kecil, saya melihat Anda saling jatuh cinta. Tepat sekali. Dalam beberapa hari, saya mengadakan lelang atas nama saya. Jika Anda tertarik, Anda dapat meminta murid saya untuk menemani Anda. Tentu saja saya bersedia. Terima kasih Tuan Li. Silakan lewat sini. Silakan lewat sini. Lelang hari ini adalah tempat koleksi pribadi kelas atas. Yang datang semuanya adalah kolektor yang ada di lingkaran. Ini adalah hal pertama yang saya ambil. Giok merah keemasanmu. Hasilnya akan segera tersedia. Ini adalah katalog lelang. Anda lihat dulu. Terima kasih, Boski, karena telah mengaturnya. Apa yang membuat Anda tertarik? Anda bisa memperhatikannya sendiri. 2 lukisan identik. Aneh sekali. 2 lukisan. Sudahkah Anda mentransfer paketnya? Oke. Saya menukar posisi kedua lukisan itu sejauh ini di seberang stand. Bahkan jika Tuan Li datang sendiri, sejauh ini tidak mungkin untuk melihat kesalahannya. Bagus. Sepupu saya, Tuan Li, saya sudah membukanya. Selama saya menggunakan uang itu untuk membeli replika, dapatkan lukisan aslinya, lalu menjualnya kembali ke luar negeri. Anda tidak hanya dapat melunasi hutang perjudian Anda. Sisa hidupku, tidak perlu khawatir lagi. Silakan duduk. Berikutnya adalah lelang. Lot pertama. Giok merah sutra emas. Harga awalnya sangat besar. Harga mulai 8 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari setengah juta. 8,5 juta, 10 juta, 15 juta, 15 juta kali, 15 juta 2 kali, 15 juta kali. Selamat untuk pria ini, difoto dengan emas dan batu giok merah.
Selamat, Nona MU. Batu giok merah keemasan ini dilelang seharga 15 juta. Anda malam ini harga tertinggi kedua di antara penonton. Ini merupakan harga tertinggi kedua. Ya, ini adalah harga tertinggi. Kemungkinan besar yang baru saja Anda lihat. Gambar retret gunung musim gugur. Lukisan ini, itu tuanku, Tuan Li. Artefak asli dinasti Ming. Harga awalnya harus 5 juta. Harga transaksi diperkirakan lebih dari 20 juta akan dikeluarkan. Lebih dari 20 ribu. Lebih dari 20 juta. Lalu yang ini. Kenapa keduanya sama persis? Yang lainnya ini, itu adalah tiruan dari seorang guru di Tiongkok. Sangat kuat. Ini hampir nyata. Harganya jauh lebih rendah. Jadi itu saja. Berikutnya adalah lot kedua. Gambaran pengasingan di pegunungan musim gugur. Imitasi kontemporer. Dari tangan guru-guru ternama dalam negeri. Harga awal 100.000 yuan. Silakan menawar. Nanti akan ada produk asli. Hanya sedikit orang yang akan membeli tiruan. 120.000. 150.000. 2003 juta. Harganya meningkat begitu banyak. Akan menjadi tiruan. 15 kali persegi. Salah. Ada yang salah dengan pameran ini. 200.000. Nona MU. Apakah Anda tertarik dengan tiruan ini? Harganya jelas salah. Aku hanya tidak tertarik. Sekarang juga tertarik. Kalau memang itu yang aku pikirkan. Tuan Li. Tapi kamu berhutang budi padaku. 0,5 juta. Pria ini menawarkan 500.000. Benar saja ada masalah. Jutaan. 1 juta. Nona MU. Harga tiruan ini. Anda tidak bisa menyebutnya begitu. Ini jauh melampaui batasnya. Nilainya sendiri. Boski. Ini sama sekali bukan tiruan. Tapi sungguh otentik. Bagaimana ini mungkin? Penanggung jawab lelang ini. Tapi sepupu majikanku. Bagaimana kekacauan sebesar ini bisa terjadi? Jika itu benar-benar mustahil. Bagaimana seseorang bisa membawanya ke saya? 0,5 juta. Beri aku tawaran. 1,5 juta. Lihat. Sudah 1,5 juta. Apakah kamu masih merasa? Apakah ini hanya tiruan biasa? Saya akan melamar sekarang. Hentikan lelang ini. Lelang dihentikan. Lelang dihentikan. Para tamu yang terhormat, maaf, darurat terjadi. Putaran lelang ini ditangguhkan. Mohon tunggu sebentar. Boski. Apa yang sedang terjadi? Lelang sedang berlangsung. Bahkan jika kamu adalah murid sepupuku, Anda tidak bisa begitu disengaja, bukan? Manayer Li, kata Nona MU. 2 gambar pengasingan di pegunungan musim gugur di stand pameran. Mungkin telah dipindahkan. Omong kosong. Kedua lukisan ini, bahkan jika sepupuku Tuan Li datang, Anda harus melihat lebih dekat untuk melihat dengan jelas. Anda seorang gadis kecil. Sejauh ini dari stand, dia membuka mulutnya dan berkata bahwa lukisan itu telah dijatuhkan. Karena Manayer Li sangat yakin. Kalau begitu mohon undang Tuan Li untuk datang dan melihat. Anda akan tahu jika tidak. Apa kamu? Anda juga bisa mengundang sepupu saya jika Anda mau. Seseorang datang. Keluarkan pembuat onar ini. Berhenti. Berhenti. Nona Meng ini, tapi tamuku yang terhormat, beraninya kamu berada di sini, berteriak. Sepupu, ini benar-benar gadis ini, bicara omong kosong. Dia membuka mulutnya dan berkata ada yang tidak beres dengan kedua lukisan tersebut. Bagaimana ini mungkin? Saya telah memeriksa prosesnya. Kakek Li, ini tentang harga yang sangat tinggi, yaitu 20 juta yuan, untuk berada di sisi yang aman. Silakan pergi dan lihat sendiri. Pergi, angkat kedua lukisan itu guru. Yang ini, itu baru saja ditandai sebagai palsu. Makalah ini, warna tinta, segel, ini jelas asli. Mengapa dicap palsu? Apa yang sedang terjadi? Sepupu aku, katakan, saya berhutang banyak, saya kalah taruhan, saya putus asa. Karena itulah saya mendapat ide lelang ini. Sepupu, saya salah. Saya tahu itu salah. Maafkan aku kali ini. Maafkan aku kali ini. Sialan. Ayahmu. Jika aku tahu kamu sia-sia atas nama leluhur, Anda tidak bisa hidup damai bahkan di bawah 9 mata air. Keamanan. Turunkan penanganan alarm. Pergi ke polisi dan minta ampun. Sepupu. Sepupu, aku tidak berani lagi. Beri aku kesempatan lagi. Sepupu. Nona MU. Terima kasih untukmu hari ini. Jika tidak, 20.000 bulan ini akan dilelang. Jangan bilang kalau aku kehilangannya. Pelelangan saya. Bersamaku, Li Changfeng. Ketenaran seumur hidup. Itu juga harus dihancurkan. Nona MU. Mohon menerimanya. Ada 5 juta di dalamnya. Kali ini aku berhutang budi padamu. Di masa depan, apa yang Anda butuhkan di masa depan? Bahkan jika aku datang menemuimu kakek Li, Nona MU, jika Anda membutuhkan Jack Fang di masa depan, I pasti akan membantu. Bos Li Laoki, kamu terlalu sopan. Saya tidak menyangka akan datang ke pelelangan. Ada kejutan yang tidak terduga. Aku harus cepat pulang. Bagikan dengan ibuku. Bu? Aku kembali. Saya punya kabar baik untuk Anda. Hei, Yanyan kembali. Yanyan kembali. Lihat apa yang ibu beli. Botol porselen. Dinasti Qing.
Saya bosan dan pergi jalan-jalan. Bertemu dengan seorang kenalan lama. Buka toko di Antiquestry. Tokonya tidak dapat bertahan lagi. Pemrosesan izin. Dijual kepada saya dengan harga murah. Hanya 200 yuan. Ini jauh dari dinasti Qing. Tapi selama ibu bahagia. Selama ibu menyukainya. Tunggu, ibu. Kamu baru saja berkata, toko barang antik temanmu. Saya tidak bisa turun lagi. Ya. Hanya jalan antik itu. Panggilan. Fuguisuan. Dia bilang dia tidak punya latar belakang. Pertokoan di sekitarnya ditumbuhi pepohonan besar. Dia tidak bisa bersaing. Saya benar-benar tidak tahan. Saya sedang berpikir untuk menjual toko itu. Diriku sendiri. Meskipun saya menghasilkan uang di kota. Tapi ibu tinggal di rumah sepanjang hari. Ini sangat membosankan. Bukankah cocok baginya untuk membuka toko? Terlebih lagi, sekarang ada Tuan Li. Bantuan dari ahli penilai harta karun ini adalah saya masih takut tidak bisa mengendarainya. Ibu, di mana toko temanmu? Bawa aku ke sana. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda ingin merobohkan toko tersebut? Cocok kan? Bu, kamu akan menjadi bosnya. Di mana putriku? Jadilah pendukung Anda. Bos Fuguisuan. Bos Zhong. Kakak MU, kenapa kamu di sini? Ini tidak akan terjadi. Apakah Anda di sini untuk mendapatkan uang saya kembali? Kakak MU, pas ini, meski bukan dari dinasti Qing, bisa 200 yuan. Aku juga tidak membebankan biaya banyak padamu. Bos Zhong, disalahpahami. Kami di sini bukan untuk mengembalikan uang. Terdengar, apakah Anda ingin mentransfer toko ini? Apakah Anda ingin membeli toko? Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Saya juga tahu sesuatu. Apakah Anda punya uang cadangan? Selain itu, perairan di industri ini sangat dalam. Di seberang Tuan Shen, tidak mudah untuk dihadapi. Kamu masih muda. Bagaimana mungkin bisa menangani gorengan tua itu? Bos Zhong, jangan khawatir. Uang tidak menjadi masalah. Toko ini, saya punya cara sendiri untuk merevitalisasi. Silakan tentukan harganya. Punya. Saya juga mengingatkan Anda. Anda masih bersikeras. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Toko ini, biaya transfer 500.000. Tidak ada poin yang boleh dilewatkan. Oke, 0,5 juta. Gesek kartu Anda sekarang. Anda benar-benar punya uang ini. Terima kasih. Maka mulailah sekarang. Toko ini milikmu. Saya menyimpan semuanya. Baru saja pergi. Selamat tinggal, Bos Hong. Putri, ini sudah diselesaikan. Untuk ibu, ini akan menjadi toko kami mulai sekarang. Mari kita bereskan. Ubah tanda Anda dan buka sesegera mungkin. Putriku mampu. Bos, pemilik Fuguisuan di seberang jalan telah berubah. Itu seorang gadis kecil. Kudengar itu akan segera dibuka. Apa yang perlu ditakutkan? Gadis kecil, cepat atau lambat aku tidak akan bisa bertahan. Saat dia membuka, saya ingin menunjukkan padanya. Siapakah pemilik jalan antik ini? Itu bosnya. Selamat atas pembukaan Anda yang luar biasa. Berani membuka toko di seberang gunung Shenshan saya. Untuk gadis kecil yang tidak mengetahui ketinggian dunia. Lihatlah beberapa warna. Pergi. Bos, sepertinya saya pernah melihat yang dari Cuifang. Bos Qi. Apakah Anda memiliki penglihatan yang buruk? Bos Qi dari Cuifang. Status apa? Bagaimana mungkin upacara pembukaan toko kumuhnya? Ya. Sungguh, Bos Qi. Bos Qian dari grup Qian juga ada di sini. Penilai harta karun, Tuan Li. Dari mana gadis ini berasal? Pergi. Yo. Bos ini, dengan begitu banyak orang, mengancam. Mereka datang untuk memberi selamat kepada saya atas Fuguisuan. Masih di sini untuk menimbulkan masalah. Oh, bagaimana jika? Tentu saja ucapan selamat adalah ucapan selamat. Mengapa Anda tidak cepat-cepat memberi selamat kepada Bos MU? Semoga Bos MU mendapatkan pembukaan yang menyenangkan, sumber daya keuangan yang makmur, kekayaan yang luar biasa. UPS, semua orang ada di sini. Kalau begitu aku akan sibuk dulu. Selamat kepada Bos MU. Pembukaan bisnis yang bagus. Nanti jalan antik ini akan menjadi hidup. Selamat. Bu MU memilih lokasi toko ini dengan baik. Apa namanya juga terang. Ini terlihat seperti toko yang makmur. Terima kasih kepada kalian bertiga yang datang mendukung kami hari ini. Aku benar-benar membuat kalian bertiga bahagia. Terima kasih atas perhatianmu. Kami berdua. Hanya dengan begitu kita bisa mendapatkan pijakan di kota. Di mana itu? Putrimu. Memang benar itu banyak membantu kami. MU Yato. Kamu membuka toko ini secara kebetulan. Hidup beberapa waktu. Jalan antik kami. Konferensi penilaian harta karun akan diadakan. Ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan wajah Anda. Konferensi penilaian harta karun. Apa itu?
Hanya saja pihak penyelenggara telah mengeluarkan sejumlah harta karun. Mari kita apresiasi dan berkomentar bersama. Pada akhirnya, semua orang memilih hal yang sama. Jika Anda memilih yang memiliki nilai tertinggi, itu akan dimuat di Antique Street News. Tahun ini dipandu oleh orang terkaya, keluarga Liang. Adegannya tidak kecil. Dengan penglihatanmu, jika Anda pergi ke sana, Anda pasti akan menjadi yang teratas. Jadi itu saja. Itu Tuan Li. Kapan konferensi penilaian harta karun ini dimulai? Kebetulan, ini akhir pekan ini. Anda mengambil surat rekomendasi saya. Pergi ke toko barang antik di ujung jalan untuk mendaftar. Masih bisa menyusul. Oke. Kalau begitu aku pergi sekarang. UPS, saya tidak punya mata. Dari mana datangnya pengemis itu? Dia sangat kotor. Saya di sini untuk menjual bayi saya. Saya bukan seorang pengemis. Harga saat ini, 600.000. Seminggu kemudian meningkat menjadi 6 juta. Kakek ini jelas bukan orang biasa. Lebih baik jika Anda bisa mendapatkan beberapa teman. Jika tidak, cukup lakukan satu perbuatan baik setiap hari. Beraninya kamu membalas? Berhenti. Paman, kamu baik-baik saja? Dari mana asalmu? Gadis desa? Berani mengikuti saya di kantor pusat. Liang Qianqian, putri sulung keluarga Liang, menjadi liar. Saya hanya menghentikan Anda dari menindas yang lemah. Bagaimana Anda menyebutnya liar? Anda adalah putri orang terkaya. Menindas orang tua seperti ini. Sekalipun ini menyebar. Wajah Pak Liang juga kusam kan? Apa identitas Anda? Kakek saya juga patut disebutkan. Seseorang datang. Ambil contoh ketiga pembuat onar ini. Hancurkan semuanya. Saya Tuan Li Chang Feng Li. Rekomendasikan kepada mereka yang menghadiri konferensi penilai harta karun. Jadi bagaimana jika Tuan Li merekomendasikannya? Jika saya mengatakan tidak, saya tidak akan melakukannya. Mengusir. Qianqian. Berhenti. Saat Anda kembali ke rumah, berhentilah bertingkah seperti wanita muda. Pelatihan leluhur keluarga Liang. Harta yang cerdas. Perlakukan orang lain dengan tulus. Kakak dan yang lainnya. Orang tua itu punya aturan. Siapapun yang memiliki surat rekomendasi tanpa memandang status, siapapun dapat berpartisipasi dalam konferensi penilai harta karun. Qianqian, minta maaf pada wanita dan lelaki tua ini. Maaf. Nona. Silakan pergi ke aula dalam untuk mendaftar. Bu, tolong temani kakek ini dulu. Pergi ke restoran sebelah untuk makan. Saya akan segera ke sini. Bagus. Hati-hati. Yan. Orang-orang di kantor pusat. Aku tidak akan mempermalukanmu lagi, kan? Bu, tidak apa-apa. Saya sudah mendaftar. Saya hanya menunggu untuk menghadiri konferensi penilaian harta karun di akhir pekan. Nak, aku memberikan ini padamu sebagai hadiah terima kasih. Oh tidak. Ini terlalu mahal. Saya tidak bisa menerimanya. Anda dapat mengatakan bahwa itu berharga. Menurutku botol ini cukup bagus. Ini jelas tidak murah. Kamu gadis. Penglihatan bagus. Pikiranku benar. Tapi ini adalah hadiah yang kuberikan padamu. Tidak ada alasan untuk mendaur ulangnya. Ambillah, Anda pantas mendapatkannya. Terima kasih kakek. Dari mana asal orang tua ini? Bagaimana cara berbicara? Misterius. Bu, kamu akan tahu dalam beberapa hari. Memegang vas senilai lebih dari 600.000 yuan dan berkeliling. Orang tua ini sungguh luar biasa. Keluarga Liang adalah penyelenggara konferensi ini. Semua orang terbaik di industri ini ada di sini. Tapi jangan khawatir, hanya berfungsi normal. Terima kasih, Boski, telah mengingatkan saya. Anda adalah juri hari ini. Aku punya sesuatu yang harus kamu lakukan. Nona, tolong beri saya perintah Anda. Bukankah ini melanggar aturan? Setelah selesai, aku akan memberimu 500.000 lagi. Selamat datang di konferensi penilaian harta karun ini. Hanya membutuhkan waktu 30 menit. Pilih harta karun dengan nilai tertinggi. Setelah penilaian, yang nilainya paling tinggi bisa langsung masuk. Permainan dimulai berikutnya. Mata yang saleh. Sudah waktunya bagi Anda untuk membuat perbedaan. Hijau. Peningkatannya tidak besar. Ya. Itu saja. Nona MU, Anda memilih ini. Pemberat kertas ini bentuknya sederhana, tapi tembikarnya kasar dan glasirnya gelap.
1 atau 200.000 setinggi langit. Bukan seperti bayi yang bisa menjadi juara pertama. Saya melihat sesuatu yang menarik tentang hal ini. Saya baru saja memilihnya. Boski, menurutku, ornamen batu giok putih di sebelah Anda, mungkin itu akan lebih baik dari apa yang Anda miliki. Masih ada 10 menit tersisa sebelum seleksi berakhir. Silakan setelah Anda memilih harta karun Anda, berikan kepada staf terdekat untuk mendaftar. Maksimal di sini sekitar 10 juta. Sepertinya akulah pemimpinnya kali ini. Beraninya kamu berada di properti saya? Tunggu saja dan lihat apakah Anda menyinggung perasaan saya. Selanjutnya, proses review resmi dimulai. Mohon pengulas. Hargai harta Anda. Penilaian. Jika Anda memiliki keberatan, Anda dapat langsung menyampaikannya. Undang tamu pertama. Jet hangat dan lembab. Ukiran halus. Ini adalah barang bagus yang dibuat oleh pekerja Suzhou di pertengahan dinasti Qing. Simpan utuh. Nilai pasarnya tidak rendah. Jika digabungkan, nilainya sekitar 5 juta. Aku malu. Terima kasih kepada Nona MU karena telah mengingatkan saya. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang penglihatan Nona MU. Bayi yang Anda pilih pasti akan lebih bernilai. Itu akan segera menjadi milikku. Undang tamu kedua. Tembikarnya memang kasar, tapi bentuknya kikuk. Ini memiliki gaya dinasti Han dan Jin. Teksturnya juga cukup unik. Perkakas ini. Kembang api kasar. Dekorasi kabur. Menurutku, itu yang paling berharga. 1 atau 200.000. 1 atau 200.000. Penilaian Li Xingyan. Itu terlalu berbeda, bukan? Bagaimana ini mungkin? Ternyata kamulah yang melakukannya. Saya keberatan. Beberapa orang keberatan dengan juri keluarga Liang. Siapa gadis kecil ini? Pemulas keluarga Liang pun berani bertanya. Gadis ini tergantung pada kesempatannya. Itu dievaluasi dengan suara bulat oleh panel juri kami. Saya pikir Anda dihasut oleh orang lain. Ini sama sekali bukan tiruan modern. Anda berbicara omong kosong. Orang-orang seperti saya ada di sini untuk menimbulkan masalah. Kita tidak bisa membiarkan dia main-main. Hancurkan konferensi penilaian harta karun tahunan. Keamanan. Liang Qian. Anda benar-benar cucu perempuan saya yang baik. Anda benar-benar cucu perempuan saya yang baik. Bukankah dia pengemis 2 hari yang lalu? Brengsek. Pikirkan tentang hari-hari itu. Kakekmu Jiang membawaku ke toko barang antiku. Tidak ada kakek Jiang. Tidak akan ada keluarga Liang hari ini. Bau badan. Bicara omong kosong. Kata-kata kasar. Anda berani berkolusi dengan hakim untuk melakukan penipuan. Anda adalah pemimpin di dunia antik. Tuan Jiang Yunhe Jiang. Ternyata kakek ini mempunyai latar belakang yang begitu besar. Saya ingin melihatnya. Bagaimana Nona Liang bisa mengincarku? Dia adalah Jiang Yunhe. Bagaimana ini mungkin? Beraninya kamu mengatakan sesuatu yang kasar. Bajingan. Keamanan. Datang dan bawa dia pergi. Kurungan. Kakek, aku salah. Renungkan dan renungkan dengan cermat. Kakek, aku salah. Saya tidak berani lagi. Kakek, hakim ini. Anda masih harus berpegang pada pemberat kertas ini. Apakah nilainya hanya 200.000? Lalu aku akan melakukannya. Coba lihat. Tidak perlu mencari lagi. Meskipun tembikarnya kasar, tapi janinnya tebal. Dekorasi awan. Ini adalah pola awan dan guntur pengorbanan khas dinasti Han Timur. Dengarkan suara ini. Terkubur selama ribuan tahun, semua kemarahan memudar. Pemberat kertas kurban tembikar hitam ini. Penilaian pasar. Setidaknya 20.000 yuan sebagai basis. Liang Qianfang. Saya baru saja membayar kembali 1 atau 200.000. Panel juri keluarga Liang ini benar-benar tidak bagus. Gadis ini luar biasa. Bisakah kamu mengambil ini dari tumpukan harta karun? Saya telah menghasilkan banyak uang sekarang. Yang dengan valuasi tertinggi bisa langsung diambil. Bukankah ini secara langsung menghasilkan 20.000 yuan?
Terima kasih kakek Jiang karena menegakkan keadilan. Bagus. 2000. Ini ada di lelang kami, yang tertinggi. Shiwen. Tidak ada yang tidak terduga. Nona Moyon ini pemimpinnya, kan? Pemimpin konferensi penilaian harta karun ini adalah Nona M. Yuyan. Mengikuti aturan, pemberat kertas tembikar hitam ini miliknya. Kakek Jiang, terima kasih atas kehadiranmu hari ini. Kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu bagaimana ini akan berakhir. Gadis, Andalah yang memiliki kemampuan. Aku hanya memberimu keadilan. Beberapa hari yang lalu, Lao Jiang pernah menyebutmu padaku. Katanya ada seorang gadis, penglihatannya sebanding dengan Jiang Hu tua itu. Sampai jumpa hari ini. Benar saja, ini berbahaya daripada yang di bawah lututku. Cucu dengan mata di atas kepala. Jauh lebih kuat. Kakek Liang memberiku penghargaan. Sudah larut, 2 kakek. Saya masih harus kembali untuk memberitahu ibu saya kabar baik. Kalau tidak, dia akan khawatir jika sudah terlambat. Cepat kembali. Tunggu sampai aku menyapa ibumu. Lao Jiang. Anda telah menjalani kehidupan ini selama beberapa dekade. Usia akan segera tiba. Saya ingin menerima seorang junior untuk menjadi istri saya. Gadis ini berbakti. Penglihatan bagus. Ini kelas 1 lagi. Jika Anda ingin menjadikannya sebagai cucu Anda, tidak apa-apa juga. Sekarang bukan waktunya. Saat ulang tahunku yang ke-70 berlalu, ini belum terlambat. Punya. Saat itu, saya akan mengirim seseorang untuk mengambil Nona MU ini. Ajak dia bersama ibunya. Itu juga hidup dan hidup. Yanyan kembali. Ini adalah ibu. Hadiah utama konferensi penilai harta karun. Pemberat kertas tembikar hitam dinasti Han Timur. Perkiraannya setidaknya 20.000 yuan. Putriku yang baik, Anda adalah bintang yang beruntung. Selamat Nona MU. Kali ini, semua harta karun Fuguisuan ada di sana. Nona MU, Boski. Nona MU, Boski. Aku datang kali ini. Saya datang ke sini khusus untuk memberi selamat kepada Nona MU karena telah memenangkan kejuaraan. Tuan Liang sopan. Tuan Liang ada di sini kali ini. Bukan sekedar ucapan selamat, kan? Nona MU sangat pintar. Berapa hari yang dibutuhkan? Itu milik Tuan Jiang Yunhe. Ulang tahun ke-70. Dia dan kakeknya adalah teman dekat. Perjamuan keluarga diadakan di Liang Menshah dan secara khusus diperingatkan. Anda harus meminta Nona MU untuk menunjukkan penghargaan Anda. Yanyan. Mereka menghargai Anda. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Tunjukkan diri Anda lebih banyak di depan mereka. Saya akan tiba tepat waktu. Kalau begitu aku akan menunggumu. Perpisahan. Tuan Jiang memperlakukan saya dengan baik. Saya juga tidak bisa pergi ke sini dengan tangan kosong. Saya mendengar Tuan Jiang. 2 hal yang paling saya sukai dalam hidup saya. Salah satu batu dan giok langka. Kedua, kayu langka. Batu dan giok langka ini langka. Namun ukiran kayu yang langka. Mungkin Anda masih bisa mencarinya. Kayu. Saya ingat itu ada di pasar barang antik. Ada area kayu khusus. Tinggal beberapa hari lagi. Saya akan pergi ke sana dan melihatnya sekarang. Pergi. Aku akan pergi bersamamu. Perjamuan. Barang-barang di sini berkualitas baik. Tapi semuanya adalah benda biasa. Tidak pantas menggunakannya untuk merayakan ulang tahun. Apa-apaan ini? 100.000. Potongan kayu ini menggumpal. Anda mencuri uang. Liu Xiaoyu. Itu saja. Anggap saja kami remeh. Tidak lebih. Mengembalikan uang. $3,6 juta. Anak laki-laki ini masih muda. Keahlian yang luar biasa. Nona MU. Tampaknya ada konflik di sana. Ayo selesaikan memilih sesuatu dan segera pergi. Kami di sini untuk kerajinan ini hari ini. Saya harus melakukan perjalanan ke air berlumpur ini. 2 orang. Bisnis tidak dapat dilakukan tanpa kebajikan dan kebenaran. Jika Anda tidak ingin membelinya, maka Anda tidak akan membelinya. Apa yang Anda maksud dengan merekomendasikan orang lain tidak peduli apapun, itu bernilai 100.000 yuan. Apakah Anda membayar kompensasi? Saya tidak mengenal mereka lagi. Ayo pergi. Terima kasih kakak telah membantuku berbicara. Anda ukiran kayu dijual 100.000. Apakah adikmu menganggap itu tidak layak juga? Ini diturunkan dari nenek moyang saya. Keahlian ukiran kayu Dongyang. Nona MU. Ukiran kayu ini. Keahlian ini sangat indah.
Tapi berikan pada Tuan Jiang. Bukankah ini sedikit kekanak-kanakan? Itu karena kayunya kurang bagus. Keahlian ini adalah yang terbaik. Saya ingin meminta Anda membantu saya membuat ukiran kayu. 100.000. Bagaimana kabarnya? Saya. Cucu, ada apa denganmu? Nenek baik-baik saja. Nenek baik-baik saja. Kembali dan istirahat dengan cepat. Oke. Silakan. Saya bisa mengukir, tapi saya ingin 200.000. 200.000 cukup untuk biaya pengobatan nenek. Ada 500.000 di kartu ini. 300.000 untuk membeli kayu untukmu. Segala sesuatu yang lain adalah untuk Anda sebagai upahmu. Selesai. Dikirim ke Fuguisuan, Jalan Antik. Bagus. Bibi. Hei, anak. Ada apa dengan datang ke sini sepagi ini? Hei, Liu Xiaoyu. Ini baru 2 malam. Apakah kamu sudah selesai mengukirnya? Adikku telah memberiku cukup uang. Bagaimana saya bisa melakukannya jika saya tidak berusaha sebaik mungkin? Saya belum banyak tidur dalam 2 hari terakhir. Ini adalah sisa uang dari membeli bahan-bahan. Saya tidak menghabiskan uang secara sembarangan. Tidak ada jalan pintas juga. $15 juta. Kerajinan ini, dengan kayu kualitas terbaik, sungguh luar biasa. Tuan Jiang pasti menyukainya. Hei, ambil kembali. Kamu pantas mendapatkannya. Segera bawa nenekmu ke dokter. Terima kasih, saudari. Terima kasih, saudari. Semuanya sudah siap. Tinggal menunggu pesta ulang tahunnya. Udik. Hari ini, aku harus membuatmu kewalahan. Kian, Anda ingin dikurung lagi. Nona MU, selamat datang. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Ayolah. Hari ini, berkah bagi tuan kita di dunia penilai harta karun. Tuan Jiang Yunhe, ulang tahun ke-70. Diberkati seperti Laut Cina Timur. Gunung Shoubinan. Saya sudah menanyakannya. Orang kampung ini yang membawanya. Itu adalah sepotong kayu pecah yang diukir oleh seorang anak kecil. Ini pasti tidak sebagus hadiah yang saya siapkan. Kakek Jiang. Sebelumnya, Kian tidak tahu apa-apa. Menabrakmu. Kali ini, saya secara khusus mempersiapkan hadiah besar. Ini adalah perayaan ulang tahun. Ini juga merupakan permintaan maaf. Ini adalah pelukis yang terkenal secara internasional. Lukisan kuda asli karya Su Beihong. Saya secara khusus meminta seorang untuk melakukannya. Dibeli dengan sejumlah besar uang dari lelang luar negeri. Didedikasikan untuk kakek Jiang. Ini benar-benar karya asli Su Beihong. Berapa harga barang ini? Nona Liang sangat beruntung. Gambar kuda sulao. $2 juta menjadi 500. Harga turun begitu cepat. Lukisan ini, itu palsu. Kian, Anda akhirnya mengerti. Saudara perempuan menjadi tertarik. Hanya sedikit pemikiran. Lebih baik dari beberapa orang menggunakan pecahan kayu untuk mengelabui orang agar melakukan pemerkosaan. Jika lukisan ini asli, tentu saja itu adalah hadiah yang murah hati. Tapi bagaimana jika itu palsu? Apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan bahwa lukisanku palsu? Ulang tahun kakek Jiang. Bagaimana mungkin aku akan membodohi Anda dengan lukisan palsu? MU Yan, apa niatmu? Benar atau salah? Tolong undang kakek Jiang. Lihatlah sendiri. Ketahuilah saja. Makalah ini. Hitam ini. Kian. Di mana kamu mendapatkan lukisan ini? Dibeli dari rumah lelang biasa di luar negeri. Memiliki sertifikat. Kian, kamu ditipu. Tidak mungkin. Saya menghabiskan 3 juta. Kok bisa palsu? Masukkan berita penting. Polisi internasional baru-baru ini mengungkap karya seni transnasional. Geng pemalsuan. Lukisannya yang terkenal sudah mengalir ke pasar. Ada gambar seekor kuda, Mona Lisa dan lukisan terkenal lainnya. Baru saja diberitakan di berita, geng pemalsuan asing terungkap. Lukisan ini palsu. Lau Jiang. Maaf. Kian, mata canggung. Tidak tahu. Mengecewakan Anda, anak-anak juga bersimpati.
Baru saja tertipu. Tidak masalah, hahaha. Karena lukisanku tidak bagus. Kalau begitu mari kita lihat. Nona MU sudah siap. Sungguh harta karun, apa yang harus terjadi? Sungguh harta karun yang luar biasa, bukan, Boski? Itu benar-benar ukiran kayu. Dilelang. Inilah yang ingin saya curi pusat perhatian. Itu memang ukiran kayu. Terdengar, masih menemukan satu, diukir oleh anak setengah dewasa. MU Yan, ambil saja jajanan pinggir jalan seperti ini untuk merawat kakek Jiang ulang tahun ke-70. Anda terlalu ceroboh. Kakek Jiang menganggapnya serius, bukan? Ini adalah ukiran kayu Dongyang. Gadis pemahat ini namun berasal dari silsilah ukiran kayu Dongyang. Kakek memiliki penglihatan yang bagus. Dengarkan anak itu. Nenek moyang saya adalah keturunan pengukir kayu Dongyang. Rumah leluhur saya adalah Dongyang. Teknik ini diadopsi setelah saya meninggalkan rumah selama beberapa dekade. Keahlian otentik yang jarang terlihat. Gadis, hadiah ini terlalu berat. Anda tertarik. Hanya sepotong kayu yang patah. Kakek Jiang, jangan tertipu olehnya. Gadis, orang tua saya tidak memiliki anak. Hari ini saya ingin mengakui Anda sebagai putri bakti saya. Apakah kamu mau? Cucu Tuhan. Jiang Lao tidak memiliki anak dalam hidupnya. Harta yang dikumpulkan itu, bukankah lebih murah? Kian-kian. Hahaha. Hal yang baik. Sungguh hal yang luar biasa. Hahaha Bu. Bisakah kamu membiarkan putrimu? Berapa banyak kakek yang datang untuk menyakitiku? Bersedia. Tentu saja saya tahu. Ini adalah berkah Yanyan. Selamat, Tuan Jiang. Selamat Nona MU. Gadis. Apa yang kamu pikirkan? Kakek ada di atas. Beri penghormatan kepada cucu perempuan saya. Tanpa diduga, saya, Jiang Yunhe, sekarang berusia 70 tahun. Masih mengerti. Cucu perempuan yang cerdas dan berbakti. Perjamuan akan selesai setelah beberapa saat. Pergi ke ruang koleksi bersama kakek. Kakek punya beberapa gadget di sana. Lihat saja. Perlakukan saja itu sebagai hadiah pertemuan. Terima kasih banyak, kakek. Lihat ini. Yang ini adalah pemandangan tahun-tahun awal Tang Bohu. Yang ini adalah kuda Tang Sancai. Batu tinta persegi ini itu digunakan oleh Su Dongpo. Silakan pilih apapun yang Anda inginkan. Yang mana yang kamu suka? Ambil langsung. Ini pasti dikumpulkan dengan cermat oleh kakek. Kakek sangat baik padaku. Saya tidak bisa menyimpan harta karun di hatinya. Mengambilnya. Ini yang termurah. Bersungguh-sungguh saja, kakek. Aku ingin ini. Ini. Cucu perempuan. Kecuali ini. Pilih saja yang lain. Buddha Giok ini. Itu adalah kakek Liangmu saat itu. Saat kamu bertemu denganku, diundang khusus kembali dari luar negeri. Katanya itu menghabiskan banyak uang. Katanya kalau aku daun danau, bisakah Anda menjual Buddha ini demi uang dan membantu saya? Tidak lama kemudian, saya menghasilkan banyak uang dengan menilai harta karun. Tidak berguna. Itu menjadi dari persaudaraan kita. Rindu. Dijual demi uang. Tapi Buddha Giok ini tidak berharga sama sekali. Mungkinkah itu kakek Liang? Saya tertipu saat itu. Atau kakek Liang, Buddha palsu sengaja dikirim. Kakek. Tapi Buddha ini, hahaha. Ternyata kamu, kakek dan cucu, bersembunyi di sini dan berbisik. Gadis. Saya hari ini baru saja mendapat rahasia besar. Baru saja bersiap-siap. Beritahu kalian berdua. Berita apa? Itu sepadan dengan semua keributan yang Anda buat. Kepala. Jika bukan karena kamu, hari ini saya mengenali Lao Jiang sebagai kakek saya. Menjadi milik sendiri. Aku bahkan tidak berani mengatakannya. Hubungan antara kakek Liang dan kakek Jiang terlihat sangat bagus. Hal ini tentang Buddha Giok. Mungkin tahun itu. Apa kesalahpahamannya? Aku akan memberitahumu sekarang. Sebaliknya, biarkan dua orang tua itu merasa tidak puas. Lebih baik lihat dulu. Itu kabar baik dari kakek Liang. Bukan apa gunanya menjual? Katakan dengan cepat. Baru-baru ini ada sebuah fragmen lukisan kuno tinggal di rumah lelang Jubao di sebelah barat kota. Lukisan ini sangat menarik. Membawa nama kutukan. Namun, siapa yang mendapat lukisan ini? Siapapun yang bangkrut. Jadi, sangat tidak beruntung. Selalu gagal menembak. Itu. Kabar baiknya adalah UPS. Lukisan ini sangat aneh. Menurut orang dalam, pada lukisan ini mungkin ada yang tersembunyi. Peta harta karun. Peta harta karun.
Tahun-tahun awal, saya pernah mendengarnya. Legenda peta harta karun. Beberapa pengusaha kaya dan orang tua dari dinasti sebelumnya suka menemukan petunjuk harta karun. Gunakan lukisan dan monumen untuk menutupi penyebarannya. Hanya benar dan salah, maya dan nyata. Saya telah menilai harta karun selama beberapa dekade. Tidak pernah terlihat bayi seperti ini dengan petunjuk. Kakek Liang, kenapa kamu tidak melepaskanku? Saya cukup tertarik dengan lukisan ini, karena itu adalah lukisan sisa. Dengan rumor aneh ini lagi, lebih baik pergi dan melihatnya. Peta harta karun. Mata duaku ada di tanganku. Saya ingin mengautentikasi lukisan ini. Apakah Anda membawa harta karun yang sangat besar? Tidak bisa lebih mudah. Jika itu benar, ini pasti akan menimbulkan keributan. Jika saatnya tiba, saya akan mengikuti Fuguisuan saya. Pasti akan terkenal di Anseong. Saya pikir itu berhasil. Ke dalam, pergi saja. Tapi, bawalah Shiwen dan kian-kianku bersamamu. Biarkan mereka mengikuti Anda. Pengalaman panjang, bawalah mereka bersamamu. Ini Nona Liang. Kamu hampir membenciku sampai mati. Bawa dia bersamamu. Hei, lupakan saja. Kakek Liang melakukan ini. Pasti ada alasannya. Saya harap jangan membuat kesalahan lagi. Cheng mendengarkan pengaturan kakek Liang. Orang udik adalah orang udik. Saya pikir saya mengenali ayah bakti saya. Ia terbang ke atas dahan. Tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan mengantarmu. Nona Liang. Saya menyarankan Anda untuk tutup mulut. Tahu cara menggambar. Anda masih harus bergantung pada orang desa seperti saya untuk menghargainya. Bagaimana jika itu karena Anda terlalu banyak bicara? Melewatkan sesuatu. Bisakah Anda membelinya? Nona MU, teman sekamar itu kasar. Lucu. Tuan Liang, ayo cepat pergi. Pelelangan akan segera dimulai. Selanjutnya adalah lelang spesial malam ini. Nomor 079, anonim di Dinasti Ming. Fragmen tempat tinggal gunung. Ini dia. Siapa yang membeli lukisan yang bangkrut? Nasib buruk. Siapa yang berani membelinya? Saya dengar kolektor terakhir benar-benar bangkrut. Lukisan ini sudah 3 kali ditolakkan. 80 juta. Ini bukan lukisan biasa, tapi peta urat mineral, bahkan sampai ke urat mineral Nanling. Lukisan ini benar-benar harta karun yang terpendam. Halo, apakah kamu sudah cukup melihatnya? Apakah ini bayi? Berhentilah berpura-pura. Diam. Lukisan ini itu memang sebuah harta karun. Tanggapi dengan serius. Harga awal sisa gulungan kediaman pegunungan adalah 800.000 jutaan. 1,5 juta. 1,5 juta sekali. Kian, jangan main-main. Omong kosong. Lagi pula lukisan ini adalah yang terakhir. Mereka semua harus dibawa kembali ke kakek. Apa bedanya siapa yang mengambil foto? Saya bersedia membayarnya. Dia masih harus berterima kasih padaku. 1,5 juta 2 kali. Lupakan saja, Tuan Liang. Memotret adalah hal yang paling penting. Tidak peduli siapa yang mengambil foto itu. 1,5 juta 3 kali. Selamat kepada wanita ini karena telah menyelesaikan kesepakatan. Milik saya. Nona MU murah hati. Saya selalu merasa ada yang tidak beres dengan Liang Qianqian. Itu saja. Saya telah memperoleh lukisan kiri dan kanan. Kembali ke rumah Liang dulu. Rahasia peta tambang. Beritahu kedua kakek dulu. Kakek, saya mengambil gambar lukisan itu. Ini sungguh berharga. Pasti ada peta harta karun di sana. Ya. Bagus. Oke. Dia memang cucu perempuan saya yang baik, Liang Xiaodong. Penglihatan yang luar biasa. Kakek. Lukisan ini jelas merupakan harta karun berkat penglihatan Nona MU. Hei, di mana ini? Kata Qianqian. Dia membayarnya. Hapus uang dan barang. Itu benar. Lalu lukisan ini, manfaat alam sungguh menakjubkan. Tentu saja saya membayar. Tentu saja saya mengerti. Tunggu sampai aku menemukan harta karun itu. Coba saya lihat siapa yang berani membicarakan saya. Liang Qianqian. Bukan penilai harta karun baru. Nona MU, Anda tidak akan keberatan. Bukan kakek Liang. Apa maksudmu? Lau Liang. Ini tidak pantas. Atribusi kredit. Anda dan saya mengetahuinya dengan baik. Anda tidak peduli. Lau Jiang. Tidak mudah bagi keluarga Liang saya untuk punya bayi. Penilai harta karun yang bisa bersinar di ambang pintu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Bagaimana? Hanya nama keluarga Anda Jiang yang diperbolehkan memiliki penerus. Punya cucu perempuan yang baik. Jangan biarkan aku masuk ke dalam keluarga Liang. Ada juga junior yang cakap. Seseorang datang. Kirim Tuan Jiang dan Nona MU kembali.
Saya akan mencari seseorang untuk memuatnya di koran besok. Judulnya adalah Keluarga Liang Saya Memiliki Emas. Liang Qianqian, mata yang cerdas, menemukan peta harta karun di lukisan kuno. Saat itu, keluarga saya memiliki reputasi yang baik. Pastinya tidak kalah. Cucu perempuan baptismu, Jiang Yunhe, pergi. Apakah kamu tercengang? Anda belum tahu? Sebenarnya kakekku, aku sudah lama melihatmu dan lelaki tua ini tidak enak dipandang. Hei. Mengapa ini? Saya tidak mengharapkan itu. Akhirnya, dia adalah sahabatku selama 50 tahun, menyiapkan hidangan untukku. Itu menyakitimu. Nah, kakek, jangan khawatir. Mereka ingin mengusir orang. Ayo kembali dulu. Masih ada harapan untuk masalah ini. Hei, cucu perempuan. Langkah Liang Xiaodong itu benar-benar membuat kami lengah. Dilukis di tangannya. Setelah berita tentang peta harta karun dipublikasikan, Liang Qianqian bisa gunakan reputasi Anda untuk naik ke puncak. Anda bilang ada titik balik. Tapi itu benar. Kakek, jangan khawatir. Meskipun mereka tahu itu adalah peta harta karun, dapat lukisannya juga. Tapi apa? Tapi ingin tahu harta apa yang tersembunyi di dalamnya? Di mana? Masih harus berusaha. Kita hanya perlu berada di hadapan mereka. Dapatkan harta karun ini. Tidak peduli seberapa besar momentum yang mereka ciptakan. Semuanya sia-sia. Anda tahu apa yang tersembunyi di sana. Tidak peduli apa yang saya lakukan. Itu kamu juga. Cucu seorang ahli dalam penilaian harta karun. Tentu saja saya punya kemampuan sendiri. Namun, tentang bayi di dalam, hanya kita berdua. Tidak cukup. Saya perlu mencari beberapa pembantu. Siapa yang akan kamu temukan? Saya akan menghubungi bos besok. Dia memiliki berbagai macam jalan, koneksi yang mendalam. Dia pasti punya cara. Seharusnya bisa membantu. Kalau begitu, kita akan membahasnya bersama. Bagus. Kakek mendengarkan pengaturanmu. Liang Qianqian, Anda ingin menginjak saya dan menang. Lalu lihatlah, siapa yang selangkah lebih cepat? Jiang Lao, Nona MU, mengapa Anda punya waktu untuk datang ke tempat saya hari ini? Apakah ada sesuatu yang penting? Bos Qi, Anda telah membuka toko selama bertahun-tahun, menentukan saluran pembelian batu kasar. Apakah Anda memiliki pemahaman? Saluran batu kasar? Tentu saja. Nona MU ingin membeli bahan-bahan. Saya bisa. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada beberapa pemilik tambang yang dapat diandalkan. Tidak ingin membeli, ingin menjual. Menjual. Jual batu kasar. Nona MU punya barang bagus. Tidak. Saya ingin menjual berita tentang urat biji. Itulah yang tersembunyi di peta harta karun. Itu adalah pembuluh darah. Ya. Dan, atau urat giok yang tak ternilai harganya? Nona MU. Berita Anda. Apakah ini dapat diandalkan? Bos Qi, kamu tidak percaya padaku. Bukannya saya tidak percaya. Benda ini terlalu besar. Saya seorang pemilik toko kecil. Saya tidak bisa melakukan hal sebesar itu. Saya harus berdiskusi dengan pemilik di belakang saya. Lewat sini. Saya mengundang bos keluarga Qi kami. Bertemu dan berdiskusi dengan Anda. Bisakah itu dilakukan? Saya, Qiming, telah mencoba yang terbaik. Oke. Kalau begitu aku akan mendapat masalah demi bos Qi. Pemilik. Ini yang aku ceritakan padamu. Nona MU Yanmu. Ini Tuan Jiang Yunhe Jiang. Duduk. Saya sudah lama mengagumi nama Nona. Menjadi terkenal di kompetisi penilaian harta karun. Sekarang, dia adalah cucu baptis Tuan Jiang lagi. Benar-benar muda dan menjanjikan. Tuan Qi memenangkan hadiahnya. Dengarkan Qiming. Di tangan Nona MU ada berita tentang urat mineral. Ya. Dan saya masih yakin lokasi persis Vena ini. Jika berita tersebut dipastikan benar, saya, Tuan Qi, bisa berjanji 100 juta sebagai hadiah. Nona MU, persyaratan apa lagi yang ada? Yan. Sisi keluarga Liang. Tuan Qi, saya punya permintaan lain. Jika Vena ini berhasil dikembangkan, saya meminta untuk diiklankan di surat kabar. Ya, dan dengan nama Vena ini ditemukan oleh saya, Muyan. Hahaha. Tentu saja, penghargaan itu milik Anda. Di mana Venanya? Kami dapat mengirim seseorang untuk memeriksanya sekarang. Nanling. Bagus. Nona MU senang. Tanpa basa-basi lagi, saya akan mengordinasikan tim eksplorasi sekarang. Ayo segera berangkat. Tuan Qi. Ciri-ciri permukaan tempat ini tidak terlihat jelas. Sepertinya tidak ada urat mineral. Respon instrumen juga sangat lemah. Respon instrumen juga sangat lemah.
Ini dia. Kalian berdua bisa mencoba menggalinya terlebih dahulu, sekitar 3 meter ke bawah. Memang ada sesuatu. Itu batu yang kasar. Teksturnya sangat murni. Pemilik, lihatlah kualitasnya. Jika kita mengembangkan lahan ini, nanti tidak perlu pergi diimpor dari luar negeri dengan harga tinggi. Ya. Nona MU benar-benar memiliki mata yang tajam. Jika bisa berhasil dikembangkan, saya berjanji kepada Anda 100 juta. Tidak, 500 juta. Kredit ke akun Anda. Kemudian undang wartawan dari seluruh kota untuk wawancara. Publikasikan di koran untuk merayakannya. Terima kasih Tuan Qi. Yanyan. Kakek benar-benar punya penerus. Kali ini, kita juga tidak perlu takut. Masalah apa yang terjadi lagi di keluarga Liang? Menemukannya. Garis tersembunyi ini menunjuk ke Nanling. Kakek, kemudian kami akan mengumumkan beritanya dengan cepat. Panggil saja aku Liang Qianqian. Memecahkan rahasia lukisan kuno. Menemukan peta urat mineral Nanling. Bagus. Menunggu berita ini menyebar ke seluruh kota. Seluruh kota akan berkata, keluarga Liang saya punya bayi. Penyihir penilai harta karun. Dan itu masih bisa diidentifikasi. Peta penyihir tambang. MU yang mungkin akan marah sampai mati. Sangat berharga bagi kami. Saya telah mempelajarinya selama seminggu penuh. Bagus. Saya akan menelepon media sekarang. Liu Tua. Saya memberitahu Anda berita besar. Cucu perempuanku, Qian, dalam lukisan kuno, peta urat mineral ditemukan. Peta milikku, Liang Lao. Apakah yang Anda bicarakan tentang tambang Nanling? Bagaimana kamu tahu? Sekarang reporter seluruh kota. Mereka semua sedang melakukan wawancara di lantai bawah di Qi Group. Nona MU Yanmu. Pena mineral Nanling ditemukan sebelumnya. Qi sudah setengah berkembang. Liang Lao, aku akan menutup telepon dulu. Saya harus bergegas ke sana juga. Ambil beritanya. Apa? MU Yan sudah tahu, sedang diwawancarai sekarang. Tidak. Tidak bisa membiarkan dia berhasil. Pergi. Pergi ke grup Qi. Nona MU, bagaimana Anda menemukannya? Bagaimana dengan tambang Nanling? Apakah ada bantuan dari Tuan Jiang? Omong kosong. Omong kosong. Ambil foto cepat. Vena itu, MU yang tidak menemukannya sama sekali. Apa yang terjadi? Tuan Liang juga ada di sini. Liang Lao, apa maksudmu? Apa yang terjadi? Lao Liang, jika kamu punya dendam terhadapku, Anda bisa mengatakannya saja. Mengapa repot-repot? Cucu perempuanku, kebencian. Tambang Nanling, itu tersembunyi di lukisan Tibet. Lukisan Tibet itu, dia adalah cucu perempuanku. Dibeli dengan uang sungguhan. Anda pasti pernah mendengar beritanya di suatu tempat. Jika tidak, bagaimana kamu tahu? Pena Nanling. Bagaimana kamu tahu? Di pelelangan, menyembunyikan lukisan adalah kartu yang pertama kali saya angkat. Sekilas saja sudah cukup. Saya mengerti. Tidak mungkin. Kami mempelajari keseluruhannya. Butuh waktu seminggu untuk memecahkannya. Kamu bilang kamu bisa mengetahuinya secara sekilas. Itu kakekmu. Saya berani mengatakan apapun tentang dia. Apakah Anda memiliki penglihatan seperti itu? Apa yang kamu inginkan? Saya ingin bersaing dengan Anda. Bagaimana Anda membandingkannya?
Saya bernama Jiang, ditekan selama beberapa dekade. Dunia hanya mengenal Jiang Yunhe. Siapa yang mengenalku? Liang Xiaodong, berjanjilah padanya. Hari ini, wajah keluarga Liang kami harus mendapatkannya kembali. Taruhan saja, M. Yuyan. Mari kita temui bab sebenarnya dari jalan antik. Liang Lao, Anda datang kepada kami. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Keluarga Liang saya mengoperasikan kantor pusat di Antiques Street selama bertahun-tahun. Biasanya, tidak kalah pedulinya bisnis Anda. Ya. Terima kasih Tuan Liang karena telah merawat saya. Bagus. Semuanya. Saatnya melakukan beberapa upaya. Mencicipinya nanti. Apa yang harus dikatakan? Anda tidak membutuhkan saya untuk mengajari Anda. Ini dalam tampilan penuh. Ada begitu banyak reporter. Nilai barang antik. Ini hanya masalah opini. Sesuatu yang dipilih cucu saya. Alam sangat bagus. Adapun gadis desa itu? Jangan khawatir, Tuan Liang. Kami mengerti. Saya harus membantu Nona Liang memenangkan kontes ini. Setelah selesai, sewa untuk Anda semua diskon 30%. Teman-teman penonton yang terhormat, inilah yang akan terjadi. Jalan antik untuk pertarungan penilaian harta karun. Berita harian. Saya menutupi kotak antik yang hilang. Bisakah itu menjadi berita utama? Tampaknya, saya harus ditekan oleh duel ini. Berhenti bicara. Mereka datang. Kakek, kompetisi kali ini saya harus menang. Kakek akan mengurus semuanya. Jangan khawatir. Yan, kakeklah yang menyebabkan masalah bagimu. Liang Xiaodong datang ke sini untukku. Jiang Lao, jangan pernah mengatakan itu pada konferensi penilaian harta karun. Jika Anda tidak berbicara dengan jujur, Yan mungkin saya diintimidasi oleh mereka. Itu niat buruk mereka. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kakek, ibu, jangan khawatir. Tentara datang untuk menghentikan mereka. Air datang dan tanah menutupi. Mata Tuhan ada di tangan. Biarkan dia Liang Qianqian. Apa plotnya? Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan saya. Dua orang, silakan mulai memilih. $2.008 juta. Menjadi 9.008 juta. Ini bukan barang antik biasa. Ini adalah peninggalan budaya nasional yang hilang di luar negeri. Jalan antik. Itu benar-benar tersembunyi. Ukiran yang kikuk. Dengan gaya Cina, giok juga bagus. Yan, apakah Anda yakin memilih yang ini? Keluarga Liang sudah mengatakan. Jalan antik selama bertahun-tahun. Sumber daya yang dapat dimobilisasi oleh Liang Qianqian. Dan koneksi tidak bisa diremehkan. Sesuatu yang dia pilih. Saya takut. Kakek. Jangan khawatir, itu saja. Saya yakin untuk menang jalan antik ini. Saatnya mengganti pemilik. Waktu sudah habis. Silakan tunjukkan harta Anda untuk dipilih. Penampilan Nona Liang terlihat sangat bagus. Milik Nona Mu suram. Apakah itu batu giok? Bandingkan saja ini dengan saya. Mulai ulasannya. Benda ini adalah standar istana dinasti Ming. Itu sangat terpelihara dengan baik. Jarang. Pengerjaan yang sangat indah. Nilai pasar setidaknya sebesar ini. 5 juta. Masih banyak lagi. Nonal yang layak dengan latar belakang keluarganya. Penampilan yang sangat kejam. Yang hijau itu terbuat dari safir. Pemahat. Tidak buruk, tapi bahan giok. Tidak terlalu berkelas. Mewarnai juga rumit. Perangkat ini terlalu kecil. Giok dinasti Han semacam ini. Ada banyak barang kecil di pasar. 500.000 sudah cukup. Nona Mu masih muda. Lebih sedikit paparan terhadap produk-produk kelas atas. Bisakah saya memilih yang ini? Sudah bagus. Tapi dibandingkan dengan Nona Liang,
Apa yang terjadi? Berita baru. Saya dulu jatuh cinta dengan Nona MU. Sangat pandai mengidentifikasi harta karun. Kenapa kali ini? Dia tidak akan kalah, kan? Mungkinkah itu keluarga Liang? Saya menyuap hakim lagi. Begitu banyak juri. Beli semuanya. Tidak mungkin. Berita harian. $5 juta. Dibandingkan dengan harta nasional saya yang bernilai ratusan juta, keluarga Liang benar-benar melakukan sesuatu lagi. Sayang sekali, Anda melewatkan sesuatu. Saya nyatakan, kompetisi ini, tunggu. Permainan ini, tidak mungkin aku kalah. Apa yang sedang kamu lakukan? Ingin menipu. Jiang Yunhe, bagaimana Anda bisa mengajarkannya? Di manakah cucu perempuan yang tidak sanggup kehilangan ini? Kenapa kamu berani mengatakan itu? Saya hanya mengandalkan. Inilah yang hilang dari negara ini. Peninggalan budaya tingkat. Siapa yang berani mengatakannya? Itu tidak lebih baik dari barang antik biasa. Peninggalan budaya nasional kelas 1. Benar atau salah? Tunggu, sepertinya saya sudah melihat beritanya beberapa waktu lalu. Memang sejumlah peninggalan budaya dikabarkan dicuri. Anda berbicara omong kosong. Ini jelas merupakan satu hal keingintahuan biasa. Kok bisa jadi peninggalan budaya? Saya menang. Permainan ini adalah aku, Liang Qianqian. Kalau ini benar-benar peninggalan budaya, Anda merampok dan menghancurkan sekarang. Merupakan tindak pidana perusakan peninggalan budaya dengan sengaja. Apakah Anda ingin bergabung dengan biro untuk minum teh? Qianqian kembali. Berhenti menakut-nakuti orang di sini. Siapa yang tidak tahu bahwa Anda ada di sini untuk menang? Hanya mengarangnya dengan santai. Apakah itu dibuat-buat? Anda akan tahu jika Anda melihatnya. Apakah ada ahli peninggalan budaya yang hadir? Anda akan mengetahuinya segera setelah Anda naik panggung. Itu. Saya meliput berita peninggalan budaya. Saya mendengar bahwa administrasi warisan budaya negara, panel ahli, menyelidiki pencurian di kota. Mungkin dekat sini. Apa? Tidak perlu mencarinya, kami ada di sini. Administrasi Warisan Budaya Nasional M. Azheng. Hal ini dilaporkan dicuri kepada kami. Ciri-ciri ukiran batu giok pada dinasti Han Barat sangat mirip. Bisakah kita mengidentifikasinya lebih lanjut? Tolong. Tolong. Setelah perbandingan awal, giok ukuran dekorasi. Ini memang benar. Ukiran batu giok yang hilang dari dinasti Han Barat. Peninggalan budaya nasional kelas 1. Apa sebenarnya peninggalan budaya itu? Ini benar-benar merupakan harta nasional. Ya Tuhan, ini benar-benar harta nasional. Gadis ini luar biasa. Dari tumpukan barang, justru memancing peninggalan budaya nasional. Teman-teman penonton, hasil pertarungan penilaian harta karun. Tidak ada ketegangan lagi. Nona MU yang sebenarnya memilih peninggalan budaya nasional kelas 1. Nilainya sama sekali tidak bisa diukur dengan uang. Nona Moyeon memenangkan kompetisi ini. Tidak mungkin saya tidak setuju. Dia pasti curang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa? Peninggalan dapat dikenali secara sekilas. Jiang Yunhe, kenapa kamu? Mengapa kamu bisa memilikinya? Cucu perempuan yang luar biasa. Saya adalah keturunan keluarga Liang. Bukankah itu lebih baik darimu? Seseorang yang sampai di sini karena keberuntungan. Dari mana ini dimulai? Yanyan mengandalkan bakat dan kerja keras. Saya juga memulai dari awal. Apa hubungannya keberuntungan dengan itu? Satu-satunya alasan adalah karena dewa itu. Anda adalah pembohong yang sia-sia. Buddha giok putih 50 tahun yang lalu. Jelas itu palsu yang saya beli di warung pinggir jalan. Tapi bagaimana denganmu? Anda bahkan tidak bisa membedakan kebenaran dari kebohongan. Masih menawarkannya sebagai harta karun. Dengan penglihatanmu, mengapa Anda dihormati sebagai seorang pemimpin? Mengapa Anda menekan keluarga Liang saya selama beberapa dekade? Apa yang terjadi? Tidak apa-apa di matanya. Kakek Liang, kamu salah. Kakek saya sudah menyadarinya sejak lama. Buddha itu palsu. Buddha duduk giok putih palsu. Tidak mungkin melestarikannya sepenuhnya selama 50 tahun. Selama periode ini, kakekku pasti sudah menyadarinya sejak lama. Ini sama sekali bukan apa yang Anda pikirkan. Buddha itu. Sekilas saya melihat itu palsu. Tapi itulah kesaksian persaudaraan kita. Saya pikir Anda benar-benar ingin membantu saya. Sekalipun barang itu palsu. Niatnya benar. Kamu. Jadi saya tidak pernah mengatakan apapun. Tanpa diduga, persahabatan ini ada di matamu. Persaingan berubah menjadi perhitungan dan penghinaan. Bukan tidak mungkin. Tuan Liang, ada hal yang lebih penting sekarang. Peninggalan budaya nasional kelas 1 ini. Kenapa masuk di kios Anda di Antiquestri? Kami membutuhkan penjelasan. Barangnya keluar dari toko itu. Tidak, itu bukan urusanku. Ikuti saya di kantor pusat. Barang didistribusikan secara merata oleh kantor pusat. Setengah dari barang di jalan kami. Mereka semua berasal dari markas. Segera hubungi polisi. Tuan Liang.
Sepertinya sekarang Anda harus kembali bersama kami, membantu dalam penyelidikan. Sudah berakhir, kakek. Yan Jiang Lau Kuaikan. Ayah dan anak perempuan Liang dicurigai menjual kembali peninggalan budaya nasional. Buktinya meyakinkan. Mengapa penangkapan itu disetujui secara resmi? Berita itu menjadi berita utama. Ini benar-benar salahmu sendiri. Ngomong-ngomong, Yan, saya membuat taruhan sebelumnya. Kantor pusat barang antik keluarga Liang. Bukankah aku kalah darimu? Kapan Anda berencana mengambil alih, Bu? Kamu mengingatkanku. Kakek. Keluarga Liang jatuh. Ini saat yang tepat bagi kami untuk berkembang. Saya berencana untuk memindahkan kantor pusat diubah menjadi barang antik MU sebagai toko utama Fuguisuan. Bagaimana menurut Anda? Ide bagus. Tempat itu memiliki lokasi yang bagus dan area yang luas. Hiasi dengan baik. Ini pasti akan menjadi iklim. Lalu aku akan memanggil seseorang untuk membersihkannya. Selamat Nona MU. Seluruh jalan antik ini, hitung saja toko Anda yang terbesar dan paling mengesankan. Saya benar-benar tidak menduganya kita bisa mendapatkan hari ini. Kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan mendapat balasannya. Keluarga Liang bertanggung jawab penuh atas hal ini. Yan, beban ini akan datang mulai sekarang. Tapi aku serahkan padamu. Apakah ini Nona Moyeon? Dapatkan pengiriman ekspres Anda. Siapa yang mengirimkannya? Administrasi Negara Warisan Budaya. Undang saya untuk datang untuk berbicara. Hal yang bagus, hal yang baik. Ini pasti tentang mengambil peninggalan budaya terakhir kali. Jika dapat disetujui oleh Badan Peninggalan Budaya Negara, reputasi Anda tidak hanya itu ada di kota kami, mungkin dapat menyebar ke seluruh negeri. Bagus, lalu aku akan pergi dan mengadakan pertemuan. Nona MU, terima kasih telah membantu kami terakhir kali memulihkan ukiran batu giok dari dinasti Han Barat. Tapi segalanya tidak sesederhana itu. Pencurian itu. Apa yang hilang dari kita bukan sekedar ukiran batu giok dan jumlahnya banyak sekali. Peninggalan budaya kuno yang tak kalah berharganya. Keberadaan permata ini tidak diketahui. Ya. Kami mendapati kumpulan perhiasan ini oleh penjahat tersembunyi di antara banyak tiruan. Rencanakan untuk mengambil tindakan secara bertahap. Saat ini, kami mengunci ruang bawah tanah, ruang perdagangan, hanya di pinggiran kota. Kami membutuhkan seseorang untuk menyelinap masuk. Cari tahu secara akurat peninggalan budaya asli tercampur di dalamnya. Beri waktu bagi kami untuk mengumpulkan bukti dan melakukan penangkapan. Direktur Lin bermaksud melepaskanku. Itu benar. Kemampuan Anda untuk mengidentifikasi harta karun terlihat jelas bagi semua orang. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Adalah cara paling aman. Kami mengaturnya untukmu. Identitas seorang wanita kaya yang terobsesi dengan perhiasan. Kami memberi Anda perlindungan pribadi. Tugas Anda adalah membedakan yang benar dari yang salah. Cobalah untuk menunda transaksi sebanyak mungkin sampai orang-orang kita berada di tempatnya. Setelah selesai, Administrasi Negara Warisan Budaya, Anda akan diberikan medali kontribusi khusus dan menerima bonus 10 juta sebagai hadiah. Ya. Oke, terima kasih atas keberanianmu. Mobil ada di depan pintu. Data identitas dan alat komunikasi semua di dalam mobil. Ingat keselamatan dulu. Nona MU, di dalamnya ada lokasi target. Aku akan masuk bersamamu, membuatmu tetap aman. Mata Tuhan, kali ini terserah Anda. Baiklah, ayo pergi. Kakak datang lagi. Wanita muda yang punya uang dan tidak punya tempat untuk membelanjakannya. Gadis-gadis kaya ini. Ketika saya mendengar ada peninggalan budaya dan perhiasan, saya merekamnya. Sebenarnya tahu apa-apa. Ketahuilah cara memilih yang bagus. Berbisnis itu mudah jika Anda bodoh dan punya banyak uang. Saya dengar ada beberapa dari Anda di sini. Hal-hal baik yang tidak dapat Anda temukan di pasaran. Jangan membodohi saya dengan barang inferior. Bagaimana bisa, Nona? Inilah harta karun kami. Biarkan tamu terhormat ini memilih dengan hati-hati. Aturannya sederhana. 2 juta kali. Pilih salah satu. Semoga berhasil. Apa yang Anda pilih adalah peninggalan budaya yang nyata. Itu sangat berharga. Keberuntungan rata-rata. Ini juga merupakan perhiasan yang bagus. Ini seluruh Myanmar. Sumber barang khusus keluar. Maka saya harus sangat selektif. Saya menemukannya. Tapi sekarang orang-orang dari Biro Peninggalan Budaya ada di luar. Belum pada tempatnya. Harus mengadakan pertunjukan. Menipu mereka. Beberapa kelompok orang pertama. Tidak ada yang mengenali aslinya. Kali ini kami masih mendapat untung. Jangan terlalu banyak bicara. Nona, apakah Anda yakin aturan kami di sini adalah bayar dulu lalu ambil barangnya? Ada 10 juta di sini. Cukup untuk 5 kali, kan? Cukup sudah. Cukup sudah. Tentu saja terserah Anda.
Uang datang dengan begitu mudahnya. Benar saja, orang-orang itu bodoh dan punya terlalu banyak uang. Bros ini sangat cocok dengan Roku. Yang ini juga terlihat bagus. Rantai ini sangat murah. Benar-benar tidak masuk akal. 2 kali, 3 peluang tersisa. Meski gaya ini agak kuno. Tapi adikku, saya suka nada kuno ini. Kirimkan padanya. Itu pasti keberuntungan. Itu pasti keberuntungan. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa memasukkannya ke dalam tas begitu saja? 2 peluang lagi. Gaya ini. Saya khawatir saya tidak dapat menemukan yang kedua. Berikan pada ibuku. Apakah dia benar-benar mengenalinya? Kenapa malah ada 2 potong? Tutup mulut. Caca Anceng. Apakah ada anak perempuan bernama MU? Yang terakhir. Anda siap, Nona MU? Itu saja. 3 potong menjadi 1. Kamu hanya berpura-pura. Siapa kamu? Kakak laki-laki. Saya mengetahuinya. Anseong baru-baru ini memiliki penilai harta karun. Panggil saja dia Moyan. Itu dia. MU Yan. Anda mencari kematian. Jangan bergerak. Anda dikelilingi. Nona MU, kali ini terima kasih banyak. Bukan hanya untuk memulihkan harta nasional. Dan dia bahkan menjatuhkan 1 untuk kita. Geng kriminal transnasional. 3 peninggalan budaya. Banyak hal. Sejak zaman dahulu, pahlawan telah muncul sejak masa muda. Oh, bukan pahlawan wanita. Minggu depan, Administrasi Warisan Budaya Negara kita, pertemuan pujian akan diadakan. Ini akan diberikan kepada Anda pada saat itu. Medali kontribusi khusus. Ada juga bonus 10.000 yuan. Harap berada di sana. Lalu aku bisa membawa kakek dan ibuku bersamaku. Datang bersama, tentu saja. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk melepas mereka. Teman-teman penonton, ini dia. Baru-baru ini, saya telah berkali-kali membantu memulihkan harta nasional. Master penilai harta karun MU Yan baru berusia awal 20-an. Penglihatannya sebanding dengan para pemimpin industri. Nona MU memulihkan begitu banyak peninggalan budaya yang berharga secara berturut-turut. Apakah Anda punya tips? Apa rahasianya? Itu hanya keberuntungan yang lebih baik. Ditambah lagi, saya tidak menginginkan barang-barang nenek moyang saya. Baru saja tersesat di luar. Yanyanku sudah benar-benar dewasa. Ya. Posisiku sebagai ahli penilaian harta karun adalah sudah waktunya untuk menggantikan seseorang. Nona MU, terima kasih.